Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan kami, dengan Bang Luga dan juga temannya Bang Vincent ya. Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang neraka, teman-teman ya. Jadi kita tahu salah satu yang membuat manusia takut untuk berbuat dosa tentu saja adalah neraka ya. Dan bagaimana pembahasannya, saya serahkan saja sama Bro David yang sedang ingin membahas tentang tingkah laku para pejabat di negeri Konoha. Silakan, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan kembali Bang Luga Tambunan dan bersama temannya Vincent Koro. Apa? Horo. Nggak ada R-nya ya. Horor, beda. Horor. Jadi gini teman-teman ya. Kemarin sudah ke bakso, hari ini ke rumah. Iya. Jadi memang mau didoakan rumahnya. Kemarin dia ke bakso dan ternyata Bang Luga nyobain mie-nya enak ya. Baksonya enak ya Bang Luga? Baksonya juga enak. Cuma yang bikin gua kaget mie ayamnya. Mie ayamnya. Ya, karena Bang Luga ini salah satu penggemar mie ayam. Betul. Dan penggemar mencintai mie ayam ya, kita ya alhamdulillah Bang Luga juga senang ya kan, kita Bang Luga juga merasa enak ya makannya, enak ya. Jangan sampai tutup gara-gara Luga. Justru dengan mungkin adanya Bang Luga itu menjadi lebih ramai ya Bang Luga. Yamin ya. Oke. Hari ini Bang Vincent, saya kedatangan Bang Vincent Horo juga ya, teman apa nih, kerabat atau teman pelayanan lah. teman pelayanan ya. Jadi kita ini satu darah dalam tubuh Kristus. Oke. Yesus. Jadi ini maksudnya Satu tim. ini temanya tentang neraka. Iya. Yang mau di-share. Asli orang mana ya Bang Horo nih? Saya dari Maumere, Flores ya. Oh, Flores Maumere ya. Oke. Gue diajak sama Luga, Nabi Luga ya. Nabi Luga. Nabi Luga. Nabi Luga, oke. Nabi Luga ini teman pelayanan kami dulu di street preacher ya. Di 2010 tuh kami sebagai street preacher. Street. Nah. Oke. Jadi Buat perjalanan. terus ya saya juga punya pelayanan. Terus tadi diajaklah kemari Vincent ikut. Iya. Udah, saya ikut aja. Jadi saya hanya shading aja, bayangan aja. Iya, oke. Silakan. Oke. Jadi hari ini saya pengen, sebenarnya banyak banget sih ya. Saya pengen tahu nih, terutama kepada Bang Luga Tambunan ini ya. Ya, jadi gue pengen tahu nih Bang Luga. Sebenarnya kan di Islam juga sama ya, ada surga pasti ada neraka ya. Mungkin kita yang menjadi perbedaannya nerakanya kayak bagaimana dulu nih, seperti itu ya. Mungkin dari sisi Bang Luga dulu nih, atau dari sisi Bang Vincent juga, versi nerakanya Bang Luga itu seperti apa sih? Nah, gue pengen tahu nih, mungkin apakah ada kemiripan atau ada perbedaan ya kita. Jadi sebenarnya di neraka itu adalah suatu tempat yang disebut jurang maut. Disitulah malaikat, sepertiga malaikat memberontak melawan Tuhan yang dipimpin oleh Lucifer itu dibuang ke neraka oleh malaikat Mikael. Jadi ketika Lucifer ini kan dia tangan kanannya Tuhan nih. Jadi di tangan kanannya Tuhan dia merasa paling ganteng, paling keren. Dia pengen seperti Tuhan atau pengen mengkudeta Tuhan. Gitu ceritanya. Jadi dia pengen ngambil alih gitu. Ya, ambil alih. Mengkudeta lah kalau bahasanya. Iya, ambil alih tahta lah ya. Tuhan ini kan tahu ya. Tuhan dia suruh malaikat terkuatnya. Kalau Lucifer itu sebenarnya malaikat artis. Jadi dia gitaris. Kalau Lucifer malaikat artis, dia gitaris. Iya, dia gitarisnya Tuhan. Kalau Michael kan bukan malaikat artis, dia bodyguard, tukang pukul. Jadi struktur badannya Michael itu lebih ngeri daripada Lucifer. Kalau Lucifer kan ya langsing-langsing biasa lah, cuma modal ganteng, tampan. Tapi kalau Michael itu kayak ada Ray. Jadi kalau nonjok itu bisa hancur itu kepala kan gitu kan. Nah, jadi ketika Lucifer ini, tapi kan Lucifer menangnya pintar. Dia main licik, dia tipu tuh semua. Dia kan membawai sepertiga malaikat. Iya. Nah, ketika dia ingin mengkudeta Tuhan, ketahuan, dan akhirnya kalau nggak salah saya pernah dengar ketika Tuhan lagi pergi kemana, dia berani dia duduk di situ di singgasananya. Akhirnya disitulah memang Lucifer ini udah pengen banget seperti Tuhan. Akhirnya mau nggak mau Michael dengan seluruh kekuatannya dihajarlah nih malaikatnya. Dan sepertiga malaikat itu sudah mau ikut bergabung sama Lucifer. Ibarat kata, ayo join. Ya, ibarat kata, yuk kita bikin yayasan kira-kira.
atau bikin Bikin organisasi. tim lah ya, bikin kubu, Ya kan? kubu. Ya kan, Kubu. Front Pembela Lucifer gitu kan. Jadi FPL. udah bikin lah organisasinya kan. Tim dia. Nah Michael ini kan, wah namanya tukang pukul, oh lo memang keren, tapi sorry kali ini lo gua hajar, dihajar, dilempar lah Lucifer sepertiga lalu dilempar ke bumi. Itulah sekarang ada yang nyangkut di langit, itu di dunia maya namanya, itu di luar alam semesta, nyangkut lagi di laut dan di dasar laut atau di bawah bumi. Itulah yang namanya neraka ataupun alam maut. Disitulah Lucifer menjadi raja atau bertahta sebagai penguasa neraka dengan 58 jenderalnya. 58 jenderal ini Yang sepertiga adalah itu, yang sepertiga itu. Ya, artinya dari sepertiga itu ada 58 jenderal yang paling kuat, itu Rosa dan Maria Marguela. Jadi kalau di neraka, kalau ada orang misalnya dia mati di luar Yesus, ya yang menyiksa itu Lucifer dan kawan-kawan, disiksa, ditombak, dicincang, Enak juga dibunuh. Lucifer ya, dia nggak disiksa tapi dia menyiksa orang. Iya, belum. Tapi dia disiksa nggak Lucifer itu nanti? Lucifer belum disiksa, dia kan cuma dibuang doang. Kalau belum berarti pasti akan disiksa. Nanti di setelah hari penghakiman, Siapa makanya yang kan nyiksa dia nanti? makanya Yesus kan berkata, enyahlah ke dalam api yang kekal yang tersedia untuk malaikat iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi nanti Lucifer belum waktunya disiksa. Jadi nanti di perang Armageddon. Perang Armageddon sama Prok Deguk dan Magog, disitulah Yesus melemparkan sebagian dari pasukan Lucifer ini ke dalam lautan api. Itu di perang Armageddon. Setelah perang Armageddon ini kan masih ada kerajaan 1000 tahun. Baru di perang Gog dan Magog lah semua, baik Lucifer, jenderalnya, seluruh jajarannya itu dibakar. Ketika Yesus, pada waktu itu Yesus masih di bumi, masih memerintah nanti di dalam kerajaan 1000 tahun. Berarti pada saat Yesus di bumi, dia udah di neraka duluan dong si Lucifer ini. Yang Atau di masih neraka belum? itu masih jenderal-jenderalnya, kan binatang. Kroco-kroco. Ya, bukan jenderal, artinya jenderalnya lah ya, pembantunya. Itu dikatakan binatang yang keluar dari dalam laut akan menguasai bangsa-bangsa. Itulah yang dilempar ketika Yesus datang di perang Armageddon. Jadi semua yang ada di neraka, semua melawan satu pribadi yang ngelempar dong. Lo ngapain buang gua dari surga? Gua enak-enak di surga, ada kopi, ada segala macam. Sekarang di neraka, oh tempatnya gelap ya, tempatnya nggak enak. Api, dia identik sama api neraka. Ya makanya kan ketika dia dilempar, wajahnya Lucifer yang tadinya begitu Ganteng gimana ganteng, cakep, wow, jeleknya galau, giginya panjang, serem banget lah. Jadi itulah biang kerok dari penyesatan di bumi. Dan di neraka ya banyak sekali nyanyian-nyanyian yang ditujukan kepada Lucifer, cuma satu doang. Kami menyembah Lucifer dan kami membenci semua orang yang berpihak kepada Yesus Kristus. Itu doang nyanyian di neraka. Dia membenci tuh. Mereka membenci kalau ada orang percaya kepada Yesus. Jadi neraka pun benci banget yang namanya sosok Yesus Kristus. Pernah ada waktu itu di kesaksiannya bukan dia yang gue bilang tadi kan. Jadi neraka ini sebenarnya tujuannya cuma mau melawan Yesus saja. Kenapa mereka mau melawan Yesus? Karena setan-setan tuh tahu kalau Yesus itu Tuhan. Tahu. Kalau orang yang kepercaya Roh Kudus Ibu dibenci juga nggak? Lucifer. Kalau Roh Kudus Ibu kan berarti ini kan salah satu bagian dari Tritunggal kan. Kalau dia menolak Yesus sebagai Tuhan, jelas agama di luar Muslim. Tapi kalau mereka percaya Yesus Tuhan tapi menolak Roh Kudus Ibu, ini bagian pembangkangan tapi dalam versi lain. Kalau yang lain kan, gue nolak Yesus sebagai Tuhan. Kalau ini gue percaya Yesus Tuhan, tapi gue tolak Roh Kudus Ibu. Jadi yang dilawan ini adalah Roh Kudusnya. Kalau Yesusnya kan sudah jelas. Kalau menolak Roh Kudus Ibu, ya berarti yang dilawan adalah pribadi Roh Kudusnya. Sama juga itu. Dibenci Lucifer juga. Oh, apa? Lucifer membenci nggak? Mereka nanti Lucifer senang, justru lo lawan Roh Kudus, lo hina Roh Kudus. Yang dibenci Lucifer itu kami ini yang nginjil ini, karena nyanyian di neraka waktu mereka Trimester di bawah 40 hari kalam maut, iblis itu ngomong begini, kami membenci Yesus dan semua yang berpihak kepada dia. Itu setan itu nyanyinya begitu-begitu, lompat-lompat, kami membenci Yesus dengan semua orang yang berpihak kepada dia. Nah jadi neraka, setan, iblis itu sangat benci yang nama Yesus.
Nah kalau setan aja membenci sama nama Yesus, lo ikut-ikutan sama Yesus, berarti lo di pihak setan sebenarnya. Berarti dia nyanyi-nyanyi sambil meloncat-loncat gitu ya? Iya, Kegirangan tuh. iya. Loncat. Jadi makanya begini, kalau orang Kristen kan gini, dia nyanyi Allah bangkit bersorak. Kita kan memuji-muji. Apa yang salah dengan memuji-muji Tuhan? Mau loncat justru lebih bagus. Karena kita cuma bisa meloncat-loncat memuji-muji Tuhan menurut gue cuma di Kristen doang. Kalau lo masuk Buddha, Hindu juga paling bawaannya tegang gitu. Tapi kalau Kristen kan mari kita semua enak gitu. Menyembahnya tuh enak, ada yang musik, ada ini. Tapi Lucifer tuh nyembah Yesus nggak sih? Lucifer nggak mau, justru yang ngelempar Lucifer ke bumi itu Yesus. Bukannya Michael, tadi katanya Michael. Kan perintah dari God. Disuruh. Kan perintah utama kan King of King, kan rajanya kan Yesus. Panglimanya Michael lah yang pukul. Nah, di yang kedua, kalau yang kedatangan di perang Armageddon bukan Michael yang pukul, itu langsung mulut keluar pedang, itu seperti sinar laser penglihatannya si Merkatembester, itu kayak sinar laser keluar, itu menghabisi 200 juta tentara yang akan berperang di Armageddon. Nah, itu nanti gue ikut di situ kan, di 10 tahun ke depan ini kan gue kan rapture gue gabung di pesta pernikahan anak domba selama 3 tahun, makan pesta-pesta, ketemu para nabi. Baru kata Yesus, yuk kita berangkat. Buat apa Tuhan? Perang Armageddon. Nah, kita turun menunggang kuda. Ya kalian posisinya di bawah, kami udah nunggang kuda di langit. Wah itu tuh siapa si Ferry itu. Waduh, Ferry lu bukannya ikut bareng sama kita. Nah, daripada jadi di bawah ngapain si Perry? Misalkan di Perry itu di bawah ngapain? Nyanyi. Kan tidak ikut waktu pengangkatan, dia nggak ikut. Nah, berarti Ferry ini ada di mana? Di bawah itu di bumi, tetap di bumi. Rombongan nanti Ferry kan akan ikut organisasi yang akan melawan King of King dong. Kan kalian akan dikumpulkan, dikatakan ada 3 roh najis seperti katak akan mengumpulkan raja-raja untuk melakukan peperangan Armageddon. Jadi si Ferry ini mau nggak mau ikut yang di bawah dong. Karena kami lawannya udah di atas, udah di pesta pernikahan domba. Nah, ketika kami turun nunggang kuda, nah si Perry ini ibarat kata nih malaikat langsung kayak busur udah campakkan ke lautan api. Mau kemana lagi? Berarti Ferry ini bakal ikut ke Lucifer. Oh iya udah pasti. Atau ada kubu ketiga kah? Nggak ada. Kubu tuh cuma satu, Lucifer sama Yesus. 2 kubu dong berarti dong. Iya. Kubu tuh cuma 2. Agama boleh banyak, tetapi ujung-ujungnya nanti tetap dipimpin yang namanya satu Lucifer. Bukan nggak ada 3 kubu seperti Trinitas itu, nggak ada 3 kubu nggak? Kubu kami ini kan ada di Yesus Kristus. Nah, ini kubu kan ada di mungkin Yesus Kristus kan ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Michael, ada Gabriel. Nah, kubu lawannya ini adalah cuma ada Lucifer dan seluruh jajarannya. Makanya kan gue tarik lo masuk di kubu ini. Di kubu Yesus, Bapa, Roh Kudus dengan malaikat Gabriel, malaikat Mikael dengan jutaan malaikat akan berperang di perang terbesar. yang Armageddon itu. Iya, perang Armageddon itu ya mau nggak mau lo kubu musuh jadinya. Ini perangnya di Armageddon di mana nih? Di bumi nanti. apa nanti? Di bumi. Tetap di bumi kita ini. Iya, harus di bumi ini. Bukan udah di luar bumi kayak di planet gitu Oh enggak? tidak, perangnya di bumi dan ini kan pasti akan terjadi. 10 tahun ini Yesus datang, kami pesta selama 3 tahun, 3,5 tahun kami pesta di surga, ketemu nabi-nabi, ketemu Abraham, makan-makan, minum-minum, puji-pujian, konser, baru turun perang Armageddon, siap tempur semua naik nunggang kuda kan Yesus paling depan nunggang kuda. Berarti Yesus juga perang. Mau memperangi yang ada semua yang ada di bumi, mau dihabisin sama dia beserta seluruh setan-setan Lucifernya. Makanya dikatakan tertangkaplah binatang itu dan nabi palsu dicampakkan ke dalam lautan api. Maka Yesus dengan kami memerintah di Yerusalem selama 1000 tahun. Lumayan lah dulu. Nabi palsu yang dicampakkan kira-kira siapa? Nah, iya tuh. Intinya semua orang yang melawan Yesus sebagai Raja dan Tuhan itu akan dicampakkan. Ya, mending lu tanya tuh di neraka siksaannya gimana, tingkatannya seperti apa. Nah,
kira-kira muka siapa aja yang familiar? Betul. Misalnya ada Mel Atoka. Ada John Lennon. Mel Atok. John Lennon. John Lennon. John Lennon. John Lennon ini dia pernah ngomong begini bahwa saya lebih terkenal dari Yesus. Ya iyalah kalau secara dunia mungkin waktu itu. Oke, John Lennon. Enggak, yang gue lucunya gue ceritain dulu. Dia digantung terbalik itu badannya udah tengkorak tuh, mulutnya keluar jutaan cacing dari hidung, dari mana? John Lennon. Iya. Kalau ini Mel Atok. Melato kan masih hidup. Nah, Cuma- kan mati. Melato kan masih hidup, tetapi kalau dia tetap tidak bertobat, dia tidak mau link dengan Nabi, dia tidak mau link dengan Rasul. Gue ini ibarat kata tuh kabinetnya Tuhan. Kalau lu tidak link dengan satu kabinetnya Tuhan, lu diakui negara nggak? Misalnya lo, gue nggak percaya Listio Prabowo sebagai Kapolri, lu kena sikat nggak? Iya. Nah iya sama, gua kalau Listio kabinetnya Pak Prabowo, kalau gua kabinetnya King of King. Berarti kayak Mel Atok, Elia Miron atau Semua yang tidak itu link dengan NCT. Luga Tambunan itu habis, semua mati semuanya. Berarti dia di Armageddon dia pasti dibuang neraka Tuh tuh. dibuang. Iya. Oke. Karena kasusnya bukan menolak Yesus Tuhan, kasusnya adalah menolak Kenabian. rasul-rasul dan nabi-nabi Tuhan. Mereka ini kan buruk pengajar, ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat ini memang dari dulu musuhnya itu adalah memang nabi-nabi dan rasul-rasul. Contoh Petrus, musuhnya nama ahli Taurat, dipenjarain kan Rasul Petrus. Yohanes Pembaptis juga dipenggal, ya penggal juga atas dorongan ahli Taurat. Yesus pun disalib. Jadi musuhnya adalah Tuhan, Rasul dan Nabi. Musuhnya apa? Lawannya adalah ahli-ahli Taurat. Nah mereka ini memang pasti akan masuk neraka. Karena mereka tuh yang tadi disebutin tuh kayak Melatok itu ahli Taurat, ahli Melatok, Ya, Edi Stipi dan jatuh- Elia Miron ya, Iya. ahli Taurat ya. Kalau Elia Miron, dia terakhir dia ngomong begini, aku percaya sebenarnya Roh Kudus itu ibu, dia bilang begitu. Jadi nggak tahu kenapa Itu tiba-tiba pengakuan dari dia diri. berubah. Pengakuan dari dirinya langsung ke Lihat aja, di YouTube, ada di YouTube. ada. Mungkin dia udah mau bertobat kali. Cuman belum dia. Ya mungkin takut kehilangan dukungan, ya kan. Nah maksud gue ya kalau memang lo takut kehilangan dukungan, lo gabung aja King of King, ya kan. Begitu. Tapi begini Bang Luga, kan banyak dari teman-teman Kristen gue kan ada yang mengaku nabi tuh. Nah, itu gimana Siapa? tuh? Nah, kayak Paul Zhang ngaku nabi. Nabi itu belajar Nabi dari gua. Nabi belajar nabi dari Bang Luga. Jadi artinya gua yang dulu ngaku Nabi, baru Paul Zhang ikut-ikutan. Nah kalaupun memang Paul Zhang itu sebenarnya pada akhirnya dia akan berada di barisan gua. Karena kita pernah Jadi dapat, masuk neraka dia. dia di akhir hidupnya dia akan bergabung dengan King of King. Ini kita dapat penglihatan ya. Paul Zhang, Samuel Siahan. Pak Bomom enggak? Nah kalau Pak Bomom enggak. Jadi dia yang akan masuk di 2/3. Ada. Pak Bom masa nggak lu masukin ke barisan lu? Tim lu lah. Dia nggak mau. Kubu. Dia Dia nggak mau. nggak mau. Wah mungkin karena ini saingan nanti makannya. Dia cuma melihat, bukan. Makanya sama-sama banyak. Dia cuma melihat apa ya, materi. Dilihatnya Luga Tambunan belum kaya, ngapain gue ikut dia kan. Iya, Gembel. Tapi dia tidak mau belajar ajaran, kan ajaran yang itu kan lebih penting dari hanya sekedar duit, betul nggak? Iya. Betul nggak? Lo jadi Islam ini gara-gara duit atau gara-gara iman? Oh. Iman itu nomor 1. Nah gua adalah seseorang yang sudah meninggalkan harta-harta gua, cita-cita gua pengen jadi artis besar dengan Tapi seluruh. gagal. Bukan gagal. Belum kali. Gagal. Gagal di duniawi berarti. Gua udah ninggalin. Mana yang kau tinggalin? Gua ninggalin Tuhan, karena Tuhan suruh gue jadi penginjil. Sebenarnya pengen juga gue jadi pengusaha kan. Kalau pengusaha kan pasti duitnya banyak kan. Enggak, belum tentu. Tapi Banyak bangkrut. ya, Salah satunya. tapi intinya Loh, gue pengusaha tuh resiko loh. Jadi iya. penginjil nggak resiko. Antara itu dapat aja. Betul nggak? Antara dapat nggak dapat. Pengusaha antara rugi. nggak Untung. Iya kan, tapi kalau penginjil kan lo kan taruhannya nyawa, ya kan? Apa nyawa taruhannya? Coba lo jualan misalnya jualan sayur, nggak ada resiko nyawa jualan sayur, ya kan? Tapi penginjil itu nggak taruhan nyawa kalau nggak nyinggung agama orang. Iya, mana nggak penginjil yang taruhan nyawa? Sekarang lo ketika lo menginjil ke suatu daerah, misalnya di Afrika sono, Ya, ya dalam kan? Afrika lu nggak bisa bahasa Afrika. Misalnya contoh atau pedalaman yang masih buat okkultismenya, ya
mau nggak mau lo kalau lo misalnya lo juga tiba-tiba lo memberitakan siapa Yesus, lo mention aja dibunuh kok. Itu kan zaman dulu, Bang. Ini udah zaman Sama. Ini Masa nggak sih? makan orang lagi. Sekarang udah ada hukum. Iya. Iya. Artinya lo kalau nanti mau menginjili daerah-daerah terpencil, lo pasti juga udah banyak banget Siapa misionaris. yang terkecil nggak ada duitnya, Bang? 12 Ada duitnya. sebentar. 12 murid Yesus aja yang mati, Semua. 11 orang mati, yang tinggal cuma satu doang, Yohanes yang kagak mati. Iya, tapi kan masuk penjara sama aja. Mati aja. Penjara. Yalah, intinya menginjil itu menurut gue lebih berat. Mereka nggak bijak sebenarnya. Betul nggak? Nggak bijak mereka. Itu nggak usah diperdebatkan karena Iya, Yesus nggak sendiri bijak mereka. Yesus sendiri bilang kamu akan ditawan, dibunuh dan dianiaya karena namaku. Itu ada ayatnya. Jadi makanya 12 murid itu pun syahid, ya kan? Nah, Oh, sakit juga ada. Oh, syahid. kalau kami mungkin bilangnya martir. Martir bahasa Kristennya martir, bahasa Muslimnya kan syahid, ya kan? Jadi intinya memberitakan Injil itu lebih gede. Misalnya lu ngusir setan kan lu siap tahan santet, siap tahan dikirimin segala macam, kan begitu. Jadi kembali lagi ke neraka. Di neraka nggak ada istilah penyucian dosa. Sekali masuk lo nggak bisa keluar lagi sampai selama-lamanya. Itu udah nggak tolong lagi tuh. Hah? Udah nggak ketolong lagi deh. Pokoknya di neraka udah Sekali pasti. lo masuk udah nggak ada lagi lo, Tuhan maaf kemarin saya salah ngomong, nggak bisa karena udah banyak banget yang dibawa ke neraka ya. Angelica Gembrano, Maria John Lennon. Baxter, terus siapa lagi tuh yang paling terkenal sih yang dua ini ya. Michael Jackson Michael Jackson udah ada di neraka udah ada. ya. Ngelihat Bang Luga. Yang ngelihat bukan gua, yang ngelihat tuh Angelica Gembrano. Dia melihat Michael Jackson, dia Joget di neraka. Ngapain dia? Coba. dia menandatangani kontrak dengan Lucifer supaya dia terkenal. Oh, si Michael Jackson begitu. Iya, Oh, ada kontraknya dia gimana sama Lucifer supaya dia terkenal gitu. iya, Perjanjian setan. betul. Itu kan bukan buat juga supaya bakso lu laku. Perjanjian. Kan Bisa. tumbal. Oh, jadi tumbal ya. Berarti kayak dukun-dukun juga kan kayak gitu kan ya. Dukun-dukun biasa kayak gitu kan. Ada juga kan? Iya, jadi semua dukun itu ada pasti minta tumbal kalau nggak anak. Berarti itu udah pasti neraka lah jatuhnya ya, Pasti. neraka. Ya. Dan di sana juga yang masuk neraka bukan cuma di luar iman Kristen, orang Kristen ya menyesatkan dari dalam. Nah itu jauh lebih dahsyat lagi hukumannya. Kayak model-model kayak si apa? STP, bom. Itu udah pasti neraka. Coba tuh. lo tanya ke STP, Edis. lo percaya nggak sama Luga sebagai nabi? Pernah nggak lo tanya kayak gitu? Nggak percaya sih. Udah pernah lo coba? Ada orang nanya. Oh, Ada orang nanya, apa dia bilang? Nggak percaya? nggak percaya. Itu menyesatkan bilang. Tuh kan? Gua aja dibilang menyesatkan. Yang gua udah kenal Moko Ginta. Kenapa dia menyesatkan? Masalahnya begini, gua kan dapat penglihatan duduk di 24 tua-tua, duduk naik Rolls Royce, dibawa Tuhan ke sorga. Dia nggak pernah dibawa. Karena dia punya landasan gini Bang Luga. Menurut Bible Oke. sendiri ada nabi penutup, dan nabi penutup itu adalah siapa itu? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Ya kan? Nah, Ya. itu yang nggak ada lagi menurut pandangan mereka. Ya, oke. Menurut pandangannya dia, pertanyaannya masih ada nggak orang Kristen yang dibawa ke surga di tahun 2025 ini? Masih ada nggak? Pak Denny, yang orang Belanda. Ribuan orang. Ribuan. Iya. 2025 ini. Berarti ya dia ini bohong. Dibilang lo kalau dibawa ke surga nabi dong. Masa udah ketemu Tuhan udah ngobrol, Tuhan udah kasih. Kemarin aja Narayan orang Batam, Bang Luga, aku berdebar-debar nih, aku mau ceritain apa? Aku mimpi Bang Luga, apa mimpinya? Aku melihat sosok laki-laki berjubah putih. Abang tahu kan kalau lagi ngelas itu kan cahayanya kan menyilau. Ya, cahaya yang besi kena besi kayak Silaunya itu loh. iya kayak Jadi wajahnya dia gondrong, wajahnya itu seperti matahari. Lalu dia membawa satu buku. Suaranya Bang kayak guntur. Kayak apa guntur lah. Petir. Dia membawa buku, dia memberikan kepada Bang Luga. Cuma itu aja, iya Bang. Itu kan sifatnya profetik, penglihatan. Nah, kalau kayak begitu Edis
Pasti nggak percaya dia sama dia. Pertanyaannya dasar nggak percayanya apa? Orang dapat mimpi dia nggak percaya, terus dia berani-berani ngomong itu bukan dari Tuhan. Dasarnya apa? Alasannya, buktinya apa? Edis, jawablah. Iya kan? Iya. Artinya kan orang dapat penglihatan, ditanya sama gue jujur kalau orang bercerita begitu, gue juga begini. Nggak mungkin gue sembarangan main nggak percaya, nggak, takut gue, jangan-jangan benar. Dipikirkan dulu, maksudnya dipikirkan Ya, dulu, gitu. Nah kalau gue kan sudah hampir 100 kali penglihatan mondar-mandir, masa lo nggak percaya juga? Kalau lo nggak percaya, udah. Nah, kalau Bang Uga punya penglihatan, Bang Uga tanya, kan banyak para murtadin selalu mengatakan pernah ketemu Yesus, gitu kan? Iya. Gimana itu pandangannya Bang Uga? Kalau murtadin, gue kan nonton juga mereka kan, gue perhatiin, buat tahu cara kronologinya, latar belakang mereka apa, itu benar. Karena kalau dia mau ngarang-ngarang cerita, ngapain? Ngarang-ngarang cerita depan orang banyak, emang lo nggak ada kerjaan, lo mau bohong-bohongin orang gitu loh. Ya kan bisa jadi buat naikin ketenaran dia. Iya. Menurut gue kalau cara untuk naik ketenaran, ya lo mending jadi lonte. Iya. Cowok jadi lonte. Cowok, kalau cowok gimana? Kalau cowok, iya kan? Jadi lonte cewek. Kalau cuma naik ketenaran, ngapain harus bawa nama Tuhan gitu loh. Kita jahat tapi juga nggak usah jahat bawa nama Tuhan gitu loh. Lu jahat nikam orang, ya udah lu tikam aja, lu jadi tukang pukul. Bisa nggak karena uang? Apa? Karena uang kita ngomong nih. Oke, karena uang. Karena semua yang ada di Yusuf Manubulu yang dibilang bayaran, itu akan gue undang. Gue undang, artinya gue tanya dulu, lo ketemu Yesus gimana? Keluarga lo siapa? Latar belakang lo siapa? Lu undang? Apa? Nggak ada kontennya, nggak ada nomornya, lu gimana cara lu undang? Takutnya mau undang nggak bisa. Bisa aja gue undang. Orang-orang yang Karena begini, mabuk mulu. contoh misalnya si Narayan, dia dapat lihat Tuhan Yesus wajahnya kayak sinar matahari, kayak sinar las Nggak katanya. keren dong, yang keren tetap saja kejaksaan siapa? Siapa? Si Upil, Siapa tuh? yang kaki kotor pakai kolor. Yesus datang pakai kolor. Hamdayani Upil. Sekarang begini, kan orang yang bersaksi ini juga kan kadar kepintarannya juga beda-beda. Mungkin dia orangnya memang orang-orang yang nggak terlalu pintar, jadi kata-katanya mungkin. Karena yang didatangin Yesus itu banyak, karena gue sendiri pun didatangin Yesus. Jadi bagaimana mungkin gue bilang itu bohong? Gue tahu kalau Yesus itu datang ngeri banget. Lo itu bisa lemes langsung jatuh. Kalau dia datang nih, lemes badan langsung. Kayak begitu, karena kemuliaannya itu begitu dahsyat. Tetapi ketika Roh Kudus itu sudah ada sama lo jajarin tukang santet pun lo gak akan takut. Lo cuma nyanyi kuat dalam nama Yesus. Artinya kuasa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Jadi kok nggak terlalu pusing. Nah kalau lo misalnya lo nggak percaya sama dia didatangin Yesus, udah lo wawancara gue aja. Jadi Siap gue. mau gue kesaksian sebenarnya. Jadi gue punya teman namanya Erna. Haja Erna. Haja. Gue ini biasa di Blok M. Jadi gue tuh berteman sama dia. Dia manggil gue Pak Pendeta. Gue bilang ya. Saya manggil Vincent. Dia tetap manggil gue Pak Pendeta. Nah, dia punya butik di Blok M Square. Nah, terus suatu ketika dia lama sekali nggak pernah nongol, butiknya tutup terus. Tiba-tiba dia pindah di Square gue, tapi pindah tempat ya. Terus gue bilang begini, kamu kemana aja? Lagi berdua doang nih di butik ya. Terus dia bilang begini, dia langsung nangis. Gue kaget juga, auto nangis dia. Nangis gitu. Kemarin itu gue sakit stadium terakhir. Gue dikasih minuman segelas air putih sama Isa Al-Masih. Dia nangis ngomongnya. Gue nangis. Dia Muslim. Dia Muslim. Dia di Banten, garis keras. Oke. Garis keras. Boleh nanti kita undang. Entar lu. Iya. Gue bukannya stadium kanker doang. Mata gua, emang dia kan minus. Mata gua juga disembuhin. Gua bilang, Tuhan seperti itu, Yesus Kristus. Dia nyembuhin, lu minta 10, dia kasih ribuan. Itu Yesus. Terus akhirnya Dia Tuhan yang dibungkus manusia. Dibungkus manusia.
Nah itu tadi yang dibilang sama Luga kan, nanti ada artinya bahasanya Tuhan ini kan, ya dia bisa bermain di mana aja, tiga ini dalam Trinitas ya. Nah, jadi gue bilang udah bu aja, kamu ikut saya aja, kesaksian, kesaksian di gereja. Atau di podcastnya Julius. Bukan tipe yang membaptis gitu ya. Ini dai siapa, dai Julius ya. Iya. Nah, iya dah. Jadi gua tuh nggak begitu. Gua hanya suka dengan ketika dia berjumpa. Ini kan gua connect dengan tadi kesaksian juga. Jadi gua bilang udah bu, ikut kesaksian di gereja biar membangun. Iya. Nah, karena kesaksian itu penting nggak? Oke. Jadi menguatkan iman, menguatkan ya. Iya, Jadi terus? dia nggak mau. Kenapa? Belum mau. Jadi belum punya satu keberanian. Saya nggak berani karena dia ini hanya Banten, rumahnya aja di Senayan. Selain keluarganya gubernur. Seperti itulah. Ngomong aja dah. Pip, ntar ada pip gitu. Ini nanti ajak ngobrol sama abang gue aja nanti biar kita ngomong-ngobrol. Gue nyari dia udah nggak. Tapi masih ada? Jadi seperti itu. Jadi dia berada Tuhan itu dia dengan segala cara. Dia dengan segala cara. Lu nolak dia nggak bisa. Itu Yesus Kristus tuh. Ya, lu nggak bisa nolak dia akan cari terus. Ketika lu mau dijadikan sebagai alat itu kan. Kenapa begini? Kenapa Yesus yang sering nongol, bukan Musa, bukan Abraham, ataupun bukan siapapun? Kenapa Yesus sering nongol? Karena memang orangnya masih hidup. Nabi-nabi udah meninggal. Nabi itu kalau dia di surga, dia nggak seenaknya aja main ke bumi nggak bisa. Karena kan jaraknya kan jutaan triliun kilometer. Nah Yesus ini kenapa? Bedanya Yesus sama jangan-jangan itu setan bang. Ini gini, bedain Yesus sama setan gini caranya. Pakai air. Bukan gini. Atau pakai petasan gitu, petasin. Lo bisa bedain nggak setan sama manusia? Bisa dong. Manusia apa perbedaan setan manusia? Setan ada daging nggak? Nggak ada. Setan. Ada. Sebentar Itu dulu. kok itu. Ada. Iya. Sini sampingku setan. Oke. Setan berbungkus manusia juga. Setan itu dia punya daging nggak? Nggak punya. Ada. Makanya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus tahu masalahnya ini pasti ditakut-takutin. Itu Yesus setan bisa bangkit dari kematian. Makanya Yesus bilang, ada nggak di sini ikan goreng? Kalau mungkin dulu ada nggak di sini mie ayam? Spaghetti, mie ayam. Gurame asam manis gitu. Jadi sudah beberapa orang yang ketemu dengan Yesus itu dipegang bener tangannya. Jadi benar-benar dipegang. Loh, ini kok ada dagingnya? Dilihat Yesus, tapi dagingnya kok ada? Dilihat tangannya berlubang paku. Setan itu nggak ada daging. Jadi kalau misalnya ada orang nampakin diri, sudah beberapa orang ngelihat Yesus itu dipegang. Ada dagingnya karena Yesus kan dulu kan udah bangkit dari kematian. Makanya dia disebut anak manusia. Jadi kalau ada Yesus nampakin diri, coba tes saja. Tuhan, cek dulu jangan kau bukan Yesus. Cek ada dagingnya. Sudah beberapa orang mendapatkan kesaksian begitu. Jadi memang di kita ya. Karena Yesus itu manusia. Jadi ketika dia datang, misalnya dia datang ke kamar nih, memang kadang-kadang memang bercahaya kan. Nah kalau misalnya lo Tuhan izin, boleh nggak saya pegang Tuhan Yesus? Kan kalian belum percaya dia Tuhan kan, pegang tangannya. Lo pegang, itu ada dagingnya karena dia manusia. Memang di Islam kita diajarkan seperti apa? Ya, kalau Yesus, betul. kalau Nabi Isa alaihissalam ya, memang itu diangkat ya kan. Memang akan turun kembali untuk menghadapi Dajjal pada akhirnya nih Bang Luga ya. Pada akhirnya, ya. Masih. Dan tapi satu lagi nih Al-Masih Dajjal. Oke, Nah gini. itu yang sulit untuk dibedakan tuh. Makanya gue dulu Masih. bilang gini. Kan yang jadi masalah kan sering kan Yesus ini menampakkan diri mungkin 2000-an kali kalau gue dengar gue dari kecil. Iya kan? Sering banget dia menampakkan diri. Nah, orang Muslim kan bilang itu bukan Yesus, itu setan. Nah, yang jadi masalah adalah satu, ketika Yesus itu datang, lu
kanker, tumor ganas, buta, apapun penyakit lu itu sembuh. Jadi kalau setan itu nggak mau ngasih kesembuhan, setan itu lu dikasih kesembuhan sebentar, nanti lu tambah parah karena setan itu tujuannya membunuh, membinasakan. Nah kalau Yesus datang selalu bawa rezeki, dia nampakin diri nih. Mungkin lu nggak sempat lah megang dia, jangan-jangan ini penampakan iblis lagi, nggak sempat juga gue pegang. Tapi biasanya kalau dia selalu datang, itu selalu membawa berkat. Itulah membuktikan bahwa Yesus itu Nabi nggak bisa sembarang main turun naik. Emang surga Bapak ini punya bapak moyang loh. Nabi itu nggak punya kekuasaan naik turun surga. Yang bisa naik turun surga itu cuma Tuhan. Makanya pernah lo lihat Abraham datang ke kamar lo, Musa pernah nggak Nabi Musa datang ke kamar lo? Nggak pernah kan, seumur hidup belum pernah gue dengar. Karena kenapa? Karena mereka itu kapasitasnya itu cuma nabi. Nah kalau Yesus turun naik sesukanya. Dan juga kalau Yesus itu turun, itu biasanya tuh ada pasukannya, ada malaikat-malaikat yang jaga. Tapi gini, Oke silakan. kalau misalkan Tuhan turun ke bumi nih, iya kan? Berarti surga kosong dong. Kan ada Bapa. Yesus kan anak kandungnya, anak satu-satunya. Yang Tuhan ini kan Bapa, Yesus anak satu-satunya, sama ibunya Roh Kudus. Jadi ketika Yesus turun, ya berarti di surga cuma Bapa sama Roh Kudus. Berarti masih ada 2 Tuhan. Masih. Berarti Tuhan Bang Luga 3. Emang 3. Oh 3. Bapak, mama, anak. Kita ini sebenarnya dikerjain. Tuhan nomor 1 ya. Tuhan nomor 1 ya. Esa monoteis, politeis. Berarti Bang Luga politeis dong. Emang politeis itu masalahnya kenapa sih Udin? Gue bilang. Justru yang monoteis itu yang emang lo punya Tuhan cowok tapi nggak ada bininya. Tuhan itu cowok, makanya dihilangkan dulu kelaminnya biar dia sulit dideteksi. Anaknya mana? Orang bapaknya aja nggak ada kelamin, mama pun nggak ada kelamin. Ini sebenarnya penggelapan data. Kalau di hukum pasal pidana namanya pasal penggelapan data, kelamin Tuhan dihilangkan biar Yesus nggak ketahuan anaknya. Nah, berarti kalau orang yang kan banyak gini Bang Luga ya, nggak bisa dipungkiri, banyak juga kan teman-teman Kristen kan mengatakan Tuhan itu satu. Nah itu mana tuh? Lo lagi dikerjain sama dia. Banyak lo. Kayak teman saya nih, Kristen, Tuhan itu satu. Nah Bang Luga bilang Tuhan itu 3 gitu loh. Kalau dibilang satu, pertanyaannya yang satu ini cowok apa perempuan? Laki apa perempuan? Lo tanya balik. Nggak berkelamin. Salah lo. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut gambarnya. Jadi nomor 1 penyesatan tingkat tertinggi adalah menghantam dulu kelaminnya Tuhan. Allah Bapa dihilangin kelaminnya. Kalau nggak ada kelaminnya kan jadi ngambang. Cowok bukan cewek, bukan. Dibilang dia punya anak, bagaimana mau punya anak, kelaminnya kagak ada, tapi anaknya cowok. Kan Yesus kan katanya anak Allah. Cowok, kalau anak Allah cowok berarti bapaknya juga cowok dong. Lo cowok, bokap lo cowok apa cewek? Cowok. Ya sama, Yesus cowok. Bokapnya Allah Bapa pasti cowok. Kalau cowok nanti pasti akan ditanya siapa bininya, karena nggak mungkin cowok tuh nggak bisa bunting, cowok tuh nggak bisa memberikan janin. Pasti akan ditanya siapa bininya. Karena memang di Tritunggal Udin Petrot ini tukang tipu. Nggak punya bininya Maria, nggak bisa Yesus jadi Tuhan. Bapak Tuhan, mama manusia, anaknya jatuhnya hibrid, nggak bisa jadi Tuhan. Jadi cara nipunya kayak gitu. Bapak dibikin nggak berkelamin, Roh Kudus dibikin nggak berkelamin, Yesus bilangnya anak Tuhan. Kan kalau dibilang anak Tuhan, bapaknya Tuhan bukan? Bapaknya Tuhan. Cowok apa cewek? Nggak berkelamin. Kalau nggak berkelamin kan nggak mungkin kita tanya mamanya. Nah pertanyaan mamanya Yesus ini kan jawabannya selama ini kan cuma Maria kan? Nggak masuk akal. Masa anaknya Tuhan mamanya makhluk ciptaan? Kan nggak masuk akal. Anak Tuhan, mamanya makhluk ciptaan, nggak masuk akal. Maria ini apa? Manusia. Mama angkat doang, mama angkat, bukan mama kandung. Yang dipinjam sama Tuhan. Yang dipakai. Ibarat kata lo ketemu mama di tengah jalan, sini dulu lo, gue lagi ada project nih, mau ngelahirin ada
dari sorga. Jadi Maria ini cuma disewa doang sama Tuhan, dipakai rahimnya untuk melahirkan Yesus. Mama kandungnya Yesus yang benar-benar dia kehidupannya diturunkan kepada Yesus. Itulah ketika Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Itulah mama kandungnya. Wujudnya Roh Kudus itu perempuan. Erastus Abdorah Nah, udah kalau dapat misalkan mengatakan. begitu gimana sama Yahya? Ya siapa tuh? Yang Elizabeth Ya. kan dipenuhi Roh Kudus tuh. Dipenuhi doang, dipenuhi itu artinya cuma ibarat kata tuh diberikan rohnya, bukan berarti dia jadi mama kandungnya. Mamanya kandungnya Yahya ya si Elizabeth. Nyokap kandungnya Yahya siapa? Elizabeth kan, bukan Roh Kudus kan. Iya makanya yang nyokap kandungnya Yesus yang penting. Bukannya ingin kandungnya Elizabeth, enggak sama seperti Yesus. Enggak, cuma dipenuhi doang. Seluruh para nabi itu dipenuhi Roh Kudus. Seluruh para nabi diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tapi anak Allah ini bukan anak kandung, anak angkat aja. Diberikan kuasa karena kan bahan dari badan kita kan dari debu tanah. Kalau Yesus kan bahan badannya kan bukan dari debu tanah. Kakinya aja bagaikan tembaga dalam perapian. Matanya bagaikan nyala api. Jadi struktur badannya Yesus itu bukan dari debu tanah. Kalau kita semua dari debu tanah. Adam dan Hawa kan diciptakan dari debu tanah. Dari tanah, betul. Kalau Yesus api enggak. semua berbau api. Di Pulau Patmos dikatakan kakinya seperti tembaga dalam perapian. Gimana mau lo bilang daging itu, kakinya aja mengkilap kayak api mengkilap. Pulau Patmos kan mimpi Yohanes kan? Itu penglihatan. Ngeliat Yohanes. Kalau penglihatan itu dia ngeliat langsung. Bukan mimpi. Kalau mimpi tidur. Kalau penglihatan tuh lagi melek. Dia melihat Yesus Turun. tangannya dan kakinya itu seperti tembaga dalam perapian, bukan dari debu tanah struktur badannya. Kalau kita dari debu tanah, semua nabi itu dari debu tanah. Mana ada sih nabi yang tiba-tiba meloncat dari langit? Semua dari pada maknya, pada main dulu. Lahirlah nabi ini. Tapi kalau Yesus badan, makanya ketika Yesus di Gunung Tabor, ketika dia kan bertransformasi kan, wajahnya seperti matahari. Lu nemu di mana lagi? Ada laki-laki wajahnya sinarnya seperti matahari kalau bukan Tuhan. Kilau banget dong. Kilau banget. Lah iya kan dikatakan maka dia berubah rupa, wajahnya, jubahnya berkilat-kilat. Dan seperti maka turunlah awan terang, dan dari awan itu terdengarlah suaraku, inilah anakku yang kukasih. Yang ngomong siapa? Bapak kan hantam lagi. Bapak tuh cowok apa cewek? Kalau Tritunggal bilang dia nggak berkelamin, penyesat loh. Bapak tuh cowok. Kalau bapak cowok nanti ketahuan nanti siapa bininya. Iya dong. Kalau ada cowok kan pasti ditanya siapa bininya. Iya. Lo coba ketemu pohon, nggak mungkin lo tanya sama pohon, kau bini kau siapa? Karena pohon tuh nggak berkelamin. Tapi kalau bapak itu pasti cowok, berarti harus ada istrinya. Siapa istrinya? Roh Kudus. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, anaknya pasti Tuhan. Bukannya jadi nabi lagi. Jadi cara ngantemnya begitu. Jadi menurut Bang Lu, pemahaman mereka tuh salah dong selama ini ya. Tritunggal salah. Justru sebenarnya induk dari penyesatan itu ada di Tritunggal. Ada di Tritunggal. Harusnya Bapa, Roh Kudus sebagai ibu, Yesus sebagai anak satu-satunya. Itu yang benar. Makanya gue bilang Tritunggal Titanium. Jadi Maria itu cuma dipakai aja lah ya. Iya, cuma anak mama angkat tadi katanya iya, gitu. mama angkat. angkat. Mama diri Jadi Maria lah itu kalau- mama angkat lah teman-teman Iya, mama ya. angkat. Oke. Jadi menurut kita balik ke neraka lagi Bang Luga ya. Nah, kan Lucifer dibuang nih ke neraka nih. Ya. Berat dibuang ke neraka. Nah, emang dia ketika dibuang ke neraka tuh dia bikin kerajaan sendiri dong. Di neraka tuh dia ada bikin kerajaan sendiri, atau di neraka itu udah ada tingkatan-tingkatan tersendiri yang dari sononya, atau memang dia langsung wah gue bikin nih kerajaan Yang sendiri nih. menciptakan neraka itu Tuhan. Oke. Jadi memang Tuhan ini sudah menyediakan buat Lucifer, khususnya di inti bumi kan banyakkan api memang ya di inti bumi. Jadi neraka itu berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang berbaling di kolam renang. Gitu kan. Jadi kayak pulau manusia. Di sekelilingnya itu api. Kayak semua kayak Merapi orang lah. lagi tidur. Nah, orang ini berkata pulau berbentuk manusia. Di sekeliling pulau itu lautannya adalah lautan api. Lahar api gitu ya. Nah, jadi ketika orang dimasuk neraka itu masuk ke, ada yang ke jantung neraka, ke kanan, ke tangan neraka, ke lengan neraka. Jadi di situ tempatnya orang
Itu miliaran orang di situ. Itu kan dari zaman Adam ya sampai sekarang kan di situ. Itu jeritannya lo kalau 2-3 orang menjerit aja kita udah pusing ya. Ini yang sekali menjerit itu miliar. Menjerit nggak bisa. Aduh, waktu itu gue pernah dibawa Tuhan ke neraka. Gue mendengar jeritan itu, aduh Tuhan, bener-bener gue bener-bener nggak bisa lagi membayangkan betapa Tuhan Yesus ngomong sama gue. Hanya orang yang di dalam itulah yang bisa mengeluarkan jeritan yang sehebat itu. Jadi jeritan di neraka itu orang mengerikan sekali. Lu bisa bayangin. Bukan penuh lagi. Orang Dempet-dempetan tuh. Nggak tahu lah. Tapi orang yang percaya Yesus ada nggak masuk neraka? Nah, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka masuk neraka bukan karena imannya, tetapi karena perbuatannya. Makanya kan, Tuhan kami udah mengusir setan demi namamu. Mengusir setan demi nama Yesus itu tidak salah. Bernubuat juga tidak salah. Tapi perbuatanmu. Ketika lo habis nginjil, lo ketemu cewek malam, lo berselingkuh, lo berzina, lo bercabul. Jadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus tapi masih melakukan dosa yang masuk neraka. Bukannya dosanya ditebus? Ditebus tuh begini. Ditebus sama ditanggung beda ya. Kalau ditebus ini, kalau misalnya lo percaya Tuhan Yesus, lo melakukan dosa, lo minta ampun, lo akan diampuni berdasarkan penebusan. Penebusan itu adalah supaya lo bisa diampunin. Tapi kalau lo tidak ada penebusan, lo minta ampun, nggak ada bisa pengampunan sama lo. Istirahat bentar. udah belum? Ditebus. Itu kalau seandainya kan teman-teman Kristen mengakui penyalipan itu penebusan dosa. Iya. Seandainya udah ada penebusan dosa, buat apa Tuhan masih menciptakan neraka? Kalau gini, penebusan dosa ini kan disediakan Tuhan untuk kita bisa masuk kepada Bapa. Tanpa penebusan dosa, dosa kita itu nggak bisa diampuni. Ya Tuhan, ampuni, kemarin saya udah mencuri motor, minta ampun, nangis-nangis. Nggak ada link, connectingnya nggak ada. Artinya tuh internet nggak ada. Misalnya, nelfon nih, wih, pesan mie ayam 2, pesan bakso. Tapi handphone lo tuh gak ada internetnya, gak ada internet. Nggak ada yang internetnya, jaringan. Jaringan bisa nggak? Ya bukan. Bisa nggak pakai wifi? Nah, wifi ada nggak? Iya, nah wifi-nya itulah penebusan. Jadi ketika kita berdosa minta ampun sama Tuhan, minta ampun itu nggak ada link, nggak ada connecting. Makanya Yesus berkata tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku ini adalah penebusan. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya itulah kita bawa kepada dalam doa kita, Bapa aku minta ampun kemarin aku maling misalnya kan. Maka darah Yesus itulah mendamaikan kita dengan Tuhan sehingga turunlah yang namanya Roh Kudus itu. Kan Roh Kudus itu yang ditunggu-tunggu turun. Nah, kayak saya ini kan ada Roh Kudus nih. Kalau Bang Ferry ini nggak ada Roh Kudus. Iya. Kalau disantet meninggal langsung. Iya. Iya. Punya Roh Kudus bisa mengalami kematian. Apa? Orang yang nggak punya Roh Kudus. Makanya banyak orang disantet itu di kampung saya itu kadang-kadang 1 bulan 29 orang meninggal gara-gara disantet. Nah, gua udah ratusan kali disantet nggak bisa-bisa karena ada Roh Kudus itu. Kalau dalam penglihatannya Daud Tony, ketika orang disantet ada Roh Kudus itu kayak ada cahaya putih yang menjadi kayak perisai begitu. Jadi disantet nggak kena. Kemarin kan gua disantet sama siapa tuh si naga itu. Datang Siapa? ada dia tukang santet kan. Kau berani-beraninya kau mengatakan lu gua nggak bisa disantet. Sekarang gua santet loh. Gue kira bercanda. Bener datang santet. Wah, gue bilang ini bener santet. Gue ambil gitar. Dalam nama Yesus. Ya, Roh Kudus kan turun kan kayak api dia kan. Terus nggak kenapa-napa. Justru teman gue yang sakit sih, terus dulu situ. Bang sakit gue bang. Ya lu nggak ikut nyanyi, lu harus bahasa roh. Jadi gue tuh pernah pemilik 28 jin itu fight sama gue jarak 1 meter. Dibaca-bacain sama dia kan. Gue cuma nyanyi.
How great is our God, sing with me, how great. Dia kan duduk tuh. Is our God, all we sing, how great. Dan nama Yesus, how great is our God. Dia begini-begini kan. Baca-bacain kan. Sebab Mike, kita ambil Mike, gue bilang gitu ya. That's what you are never born. Dia kan duduk kan. Oh, name see how worthy orang, how great. Dan nama Yesus bilang gitu kan. Kalau kita, auzubillahi minasyaitonir rajim kalau kita begini. Sebentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dia ngomong kayak gini, bahasanya kayak begini. Tapi kan gue tanggeng juga. Terus dia bilang ini. Dia bilang ini. Bang, kenapa lu bilang? Abang ada ilmu ya? Emang kenapa? Bang, tadi ada api bang, buru. Bang, gue takut bang. Api bang. Gue udah mau kelempar bang, gue pegang aja nih. Ada api katanya. Terus dia bilangin sama gue. Bang, sebenarnya gue udah lama pengen melepasin ini bang. Tapi udah pergi ke Ustadz. Gak bisa bang. Ngomong gue lepasin gak? Mau bang. Kalau masuk keluar dari jatuh kan. 15 menit. Tiduran kan, dibangun, udah, lo ngeliat apa? Bang, gue ngeliat Yesus bang, tangannya begini, masuklah ke dalam ragaku. Malam itu dia murtad. Malam itu? Murtad, masuk Kristen. Coba Per, coba. Coba gue, Jul, coba gue lihat nih. Coba Jul, ini gue. Tapi Boleh. yang nyantet lu itu sebenarnya siapa? Dia katanya pengakuannya jebolan pesantren dari Banten. Dia Islam, Muslim. benar. Iya. Kalau lu final orang. Bener lo, Tapi dukun siapa? kali. Dukun. Gua nggak tahu dia siapa, tetapi dia juga teman gua juga, dia pengamen juga. Dia memang punya ilmu. Terserah dia mau datang dari mana, gua nggak tahu. Intinya dia mau ngetes gua. Dia katanya mau mindahin rohnya Yesus, mau dimasukkan ke badan gua. Dia ngomong Ya, mau mindahin. Katanya dia sering masukin roh ke dalam botol. ngomong itu sesudah murtad apa sebelum? Sebelum. Belum. Karena dia udah nantang gua bisa pindahin roh ke dalam botol, gua bisa masukin rohnya Yesus ke dalam botol di depan gua. Otomatis gua sebagai penginjil, harga diri gua terus ya udah lo duduk. Kalau lo nanti keluarin ilmu lo, gua keluarin ilmu gua, lo siap gak? Siap, katanya gitu kan, kok masih sombong kan? Dulu di bawah konter itu. Iya, si Abi kan ini saksinya nih. Bang Nah. Vincent juga ada. Lu beneran Bang Vincent? Ada Iya, lihat? Dia pengamen, dia pengamen deh. Guys. Iya, si Abi. Si Abi dia bilang dia Abi anak radio dalam. mau mindahin ini. Jadi memang ya saya nggak ngerti juga, tapi ya dibuktikan sama Uga. Si Abi ini dukun ya? Bukan dukun dia. Intinya dia ngakunya jebolan pesantren dari Banten, punya 28 jin. Itu pengakuannya. Gue nggak tahu mau dia datang dari mana, tetapi Enggak lah, itu bukan Islam lah itu. ya terserah lah mau Ya, apa. ya, ya. Intinya dia menyerang gue dengan kuasa-kuasanya dia, gue nggak ngerti. Tapi ya gue cuma dalam nama Yesus. Dan dia ngeliat badan gue, api gede banget bang. Api, gue bilang itu. Mantul. Hah? Iya, ke dia semua. Kan gue gini kan, how great is our... Ya kan duduk kan, bukan agak berdiri kan. Ya, sembari main gitar, sing with me, how great dalam nama Yesus is our God. Dia masih begini-begini kan, baca-bacain nggak ngerti. Masih gimana dia? Ya baca-bacain lah ilmunya dia kan. Dalam nama Yesus. Bang, api gede banget bang, gitu. Jadi ya kan gue udah bilang, Roh Kudus itu rohnya Bapa, itu ada di dalam diri orang yang percaya. Roh Kudus itulah yang nggak bisa dilawan. Roh kuasa yang dipakai oleh Yesus membangkitkan orang mati adalah kuasa Roh Kudus. Sebentar aja. Beelzebul itu Hati-hati loh. siapa lagi? Beelzebul siapa lagi? Itu Beelzebul itu adalah tuduhan kepada Yesus oleh ahli Taurat, karena Yesus mengatakan membangkitkan orang mati pakai kuasa Beelzebul. Yesus bilang, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, kata Yesus. Nah, Roh Kudus itulah yang gua pakai ngelibas si Abi ini. Nah, kalau ada yang belum percaya silakan undang lagi
dalam bentuk yang lain. Gue kan sering, bang, gue punya 6 jin. Si Handi ngaku punya 6 jin. Ya Andi udah. apa? Andi Klebes. Andi Selebes. Wah, Iya. fitnah. Dia ngomong. Oke, Oke, kalau bercanda nggak masalah. Ya Andi Klebes. udah, lu cari yang punya jinnya lagi. Ah, Pendiam. iya, katanya sih. Tapi kalau misalnya dia bohongin lu gak, itu urusannya dia. Gua kan sistemnya siapa yang punya jin aja. Mau lo ke, ayo Masih kita ada libas. yang mereka bangga dengan ini ya. Gue juga bingung juga tuh, bangga dengan jin gitu. Ya. Sebenarnya di Islam juga larang. Dilarang. Jin itu setan. Jin itu Oke. setan, bener setuju Kalau kalau jin itu Jonathan setan. Nandar gimana? Kalau Jonathan Nandar gimana? Ya. Bang, gue jatuhin lo ya. Bang, dada gue begini. Siapa? Dibaca-bacain lah Jonathan Nandar. Ya kan? Jatuh lo bang. Pasti jatuh lo. Serius. Iya. Di mantra. Ya pokoknya didoain lah gua, dipegang dada gua. Udah belum? Udah bersyukur. Basaro. Gua pegang kepalanya. Wah, kencang banget suara lo, gua takut udah cabut dah. Gimana lo mau bisa ngeluarin tenaga? Katanya lo mau bikin gua jatuh. Dipegang dada gua begini. Dibacain lah ayat-ayatnya dia. Dipegang dada gua, ya gua pegang kepalanya. Sama Yesus. Bang, suara, aduh, udahlah bang, gue pulang. Iya di hotel Blue M sama si Aristo ada videonya kok. Gimana? Masih ada videonya. Sama Aristo. Ada sampai Niken mau muntah. Bang, Videonya di mana? Video mana ada Jul? ada. Dulu si Luga ini Gimana Jul? Coba lu duduk dia Jul. bukan dia kan maksain dorong orang ya, orang kalau didorong Bukannya dorong-dorong, si Nandar Alyubi itu katanya kalau dia baca-bacaan ayat dia bisa bikin orang jatuh. Ya udah baca-bacaan gue bilang, gue tengke kepental dari jom. Sejam lagi baru datang, lu kemana lo? Gue bilang, ya tadi kepental gue. Ya udahlah serah. Datang si Nandar. Kan gue kan dulu kan suka nantang-nantang adu mujizat kan. Si Nandar pegang dada gua. datang ke kuburan nggak pernah. Sebentar dulu. Terus. Si Nandar pegang dada gua. Nah, Dibaca-bacain lah ayat. Ya gue juga kan keluarkan ilmu gua dong. Bahasa roh. Mujizat. Rada basyikir. pegang kepala. Dalam nama Yesus gue bilang, bang, aduh, suara abang kenceng banget, cabut dia, Cabut dia. cabut, datang lagi. Sejak saat itulah si Nanda kalau ketemu gue cium tangan, bang. Ya, kelamaan kau, jangan dulu kau cium-cium, ini opung kawin. Jadi begitu. Gue nggak berani bang Luga. Itu kenapa tuh? Bukannya nggak berani, sama Julius gimana ngapain di ceritanya? situ banyak got, banyak kotor lah kayak sepatu gua. Bang coba ke tempat yang gelap. Takut setan. Bukan lu, gua ini pengusir setan. Iya, gua sama Vincent juga sering ngusir setan. Setan yang paling sering diusir di mana? Di jalan kah? Di rumah kah? Di mana kah? Bokap tiri gua, dukun, pasiennya hampir 100 orang ngantri di rumah gua, ngerti gak? Pasien apa yang ngusir? Pasien ngusir orang dukun. Ya. Pasien nih, Ya. pasien dukunnya seseorang. Ya, Oke. itu nyokap gua pernah dengar itu suara kakinya. Lu tau beras 1 karung? Itu kalau dihantam ke lantai, gitulah suara kakinya. Buk, buk, sampai nyokap gua lari. Lalu gue bilang, mama besok jangan lari. Siapa yang nggak lari orang suara kakinya begitu? Terus Tetangga gua, si cewek itu lari sampai nabrak pintu. Dia melihat Beelzebul, matanya merah, tinggi besar. Nah, setelah gua tangking dalam nama Yesus, dari 100 pasien sampai sekarang pasiennya 1 tahun 1 orang. Ini dari 100 pasien ngantri. Sampai gue dimarah-marah. Kau jangan kau hina opungku. Itu leluhurku yang datang. terus jawabnya apa? Gue bilang kau rada. Wow, datang tulang gue. Dia udah dikeluarkan ilmunya gitu kan. Adu lagi tuh sama Main gua. Malamnya gua tidur di rumah saudara gua. Tiga setan nekek gua. Yuk, di perut gua 3 setan gua. Sama Yesus gua bilang, tiba-tiba kepental setannya. Nah sekarang udah gua ini pasiennya.
Satu dalam setahun. Akhirnya dia ngomong sama gue. mungkin Aku lah pelayanan. mungkin Bang Luga mungkin dia udah pikiran udah modern kali, pikiran udah maju, jadi orang-orang udah terbuka pikirannya. Dulu kan dia pakai online, jadi pasiennya nggak ada, jadi kan sekarang udah Dia pernah modern. ngomong gini sama gua. Aku memang melihat ada kekuatan yang luar biasa di dalam diri Natural Luga ini, gitu. Bang Luga Ya. sendiri. Ya kan? Dan akhirnya mau gue baik, bahkan dia bilang aja, aku mau ikut pelayanan deh. Gitu. Sekarang udah mau ikut jadi penginjil. Dukun Bandara Silangit lo tau kan? Bandara. Dia pawangnya, pawang hujannya, ngeri nggak kalau udah pawang hujan? Ngeri nggak? Peresmian bandara pawang hujannya serem nggak? Kalau udah peresmian nggak mungkin yang pemilik bandara itu kurang kerjaan manggil orang sebagai pawang hujan kalau dia nggak ngeri. Ngerti nggak? Bang Luga percaya pawang hujan nggak? Apa? Pawang hujan Bang Luga percaya nggak? Ada kok. Tapi bisa, benar. Mengendalikan hujan semua. Bisa. Bukan itu mengendalikan hujan karena kuasa Tuhan. Ya dia kan mainnya di awan. Dia nyetirnya. Ya, gue pengen tahu dulu Dia nih. nyetirnya enggak. Setan itu juga ada kuasa. Dia Enggak, kan ini yang hujan ini loh. kecuali dia menggelapkan matahari, setan nggak bisa. Tapi kalau cuma nahan air, setan bisa. Iya kan? Itu bukan kerjaan, itu Setan bisa. hujan itu kerjaan setan. Kan hujan ini kan posisinya kan cuma di atas bumi bangsa 2 kilometer. Pawang lah. hujan berarti dia yang memindahkan hujan dan Iya, bisa. menurunkan hujan. Awan itu bisa dikendalikan sama dia kan bekas tangan kanannya Tuhan. Lucifer kan bekas tangan kanannya Tuhan. Jadi kalau kayak hujan-hujan kita mau turun kita lemparin garam gitu, itu kan gimana? Itu kan bisa hujan juga itu. Bisa pakai ilmiah sih, kita ngomong pakai secara ilmiah ya, Bang Luga ya. Kalau garam itu gimana? Kan garam kan bisa yang susah nih kemarau nih. Biasa kalau hujan-hujan nih nurunin hujan nih susah nih. Biasa dia nggak pakai pawang, pakai garam, biasa disebut garam atau apa gitu loh kan. Itu gimana tuh? Ya itu mungkin tetap ada hubungannya dengan Ilmiah kan? setan kan. Jadi intinya, tapi kalau misalnya apakah setan menggelapkan matahari, nggak bisa. Setan itu punya kuasa, tapi kuasanya tidak maha kuasa. Dia kalau hanya untuk menahan hujan dia bisa aja. Cok tangan dulu atau dibikin benda-benda apa untuk nahan hujan untuk dalam beberapa kilometer bisa. Tapi kalau dia disuruh mengeringkan air laut atau menghitamkan matahari nggak bisa. Setan itu juga tetap ada batasnya. Setan. Berarti setan itu di neraka ya berarti ya. Kenapa Markas mereka di sana. di neraka kan? Iya. Berarti di neraka ini dia base campnya di situ. Betul. Setan-setan. Jadi dia disuruh Lucifer keluar. Sebenarnya neraka itu ada ketuanya nggak sih? Ya itu Lucifer Satu. Nggak, ada banyak-banyak tadi apa katanya Bang Jabul itu siapa? Itu gimana tuh? Jadi dia punya 58 jenderal, 58 kabinet ya. Satu itu Rosa, itu naga. Terus yang kedua Maria Marguela, ini adalah setan perempuan. Ini yang menguasai semua makhluk di bawah air. Namanya Maria Marguela. Inilah yang sering menampakkan diri kepada orang Katolik sebagai Bunda Maria. Itu yang ngomong Mukendi dalam kesaksiannya dia. Terus yang selanjutnya ada Belzebul. Belzebul ini juga membawahi ratusan juta setan. Ada Abaddon. Abaddon itu adalah raja dari neraka. Apollyon namanya di kitab Wahyu itu ada. Jadi mereka ini pemimpin ratusan juta setan. Ketuanya si Lucifer. Bos tertingginya Lucifer. Ada lagi namanya Behemoth, ada Belial, ada Baal. Itu juga kalau Baal Mamon ini nguasain keuangan. Ada lagi Behemoth itu kalau nggak salah setan homoseksual. Dia pemimpin setan seluruh homoseksual. Lesbi ada lagi. Ada juga. Nah, terus ada lagi Leviathan. Leviathan itu juga seperti apa? Seperti ikan paus. Mirip-mirip ikan paus. Dia itu penguasa laut juga di luar daripada Maria Marguela. Gitu. Dan Maria Marguela itu kenapa namanya bisa Maria? Emang siapa sih dia itu? Cewek. Itu Setan. salah ketua setan perempuan. Jadi seluruh setan perempuan ya dia bosnya. Kuntilanak gitu. Iya, semua gombel. Oh, Maria Marguela. Khususnya yang di bawah laut itu yang pemimpin itu namanya Marguela. Pantai Selatan itu. Ratu Pantai Selatan gitu. Kemungkinan besar Ratu Pantai Selatan itu salah satu anak buahnya.
Oh, bukan Maria Marguelanya. Karena Maria Marguela kan dia di Pasifik, lautan Pasifik. Kalau Pantai Selatan kan cuma di laut selatan doang kan. Kalau Rosa? Rosa itu naga. Naga, maksudnya naga itu apa tuh? Rosa ini adalah malaikat yang jatuh, tapi dia sering berupa wujud seperti naga. Naga ini kan ya itulah yang sering mungkin di barongsai di gambar. Sun Gokong. Itu iya. Sun Gokong bukan dong, monyet. Enggak, kalau naga itu ya artinya dia penampakan wujud iblis, tapi dia lebih suka padahal sebenarnya dia malaikat yang jatuh, wujud juga cowok gitu, cuma dia sering menampakkan diri dalam penglihatan naga-naga itu. Tapi kalau misalkan kan orang-orang kan sering nonton film ya, kayak si Sun Gokong atau Ipatkai atau apa itu maksudnya itu salah satu emang dari Salah grupnya satu Rosa atau grupnya siapa? Atau sendiri lagi ada lagi? Bisa jadi itu dari grup-grupnya naga, ya kan? Grup-grupnya naga, ya kan? Setan-setan naga, ular segala macam. Wah, Kojul Naga itu ada berapa, satu ya? Itu terkuat. Rosa itu paling kuat. Nomor 2-nya lah. Nomor 2 terkuat tuh. Iya. Berarti kalau kita di Jakarta paling kuatnya Singa Naga dong. Makanya sebenarnya iya. Iya bener ya Jul ya. Jul paling kuatnya berarti kalau di sini Indonesia Rosa Naga. Kenapa orang ini yang ngomong Mukendi ya, boleh dibaca bukunya. Mukendi bilang orang yang berdoa pakai rosario itu doanya ke Rosa. Baca aja. Rosario. Iya, Katolik. baca aja. Itu dalam bukunya dia, dalam buku dia kan berkawan sama Rosa, otomatis dia lebih tahu dong. Semua yang berdoa pakai rosario itu doanya ke Rosa, naga itu, bukan kepada Tuhan. Gitu. Jadi rosario itu bentuknya kayak semacam lingkaran naga gitu, bukan? Ya, rosario atau itu kita itu cara kan ini doa mereka lah ya. Tapi Rosa mengatakan orang yang berdoa pakai rosario itu berdoa kepada Rosa, kan namanya rosario. Kan itu kan mirip-mirip. Rosa. Iya. Nomor 2 paling kuatnya dia berarti. Dia orang nomor 2-nya Lucifer. Nomor 3 si Maria Marguela. Maria Marguela. Belial itu masih di bawahnya lah. Si Mongol menceritakan si Mongol gimana? Ada kan 9 pangeran kegelapan kan. Nah, itu gimana? Leviathan sama juga. Leviathan, naga, Behemoth, Belial, siapa lagi tuh? Lucifer sebagai bintang timur. Itu ada 9 pangeran kegelapan. Jadi, nah itu yang menguasai dunia ini. Mereka ibarat kata tuh di balik layar tuh mereka yang main semua. Sisanya kroco-kroconya lah. Iya. Yang diturunin namanya misalnya Rosa turunin kroconya. Iya. Lucifer turunin kroconya gitu enggak? Satu jenderal aja bisa menguasai 200 juta setan. Banyak juga ya? Banyak. Nah jadi kita berdoalah supaya jangan sampai Rosa menggoda. Berarti salah satu orang-orang yang terutama yang DPR itu salah satu banyak banget pengikut-pengikut yang kayak si Lucifer Rosa yang membisiki mereka untuk mengambil atau untuk berjoget di atas penderitaan rakyat, atau secara ngomong kasarnya dia senang-senang di atas penderitaan rakyat, atau gimana tuh? Ya pasti itu sudah pengaruh-pengaruh apa ya, kalau memang mereka terbukti ya memang itu pengaruh-pengaruh dari kuasa-kuasa gelap yang ada di udara. Kalau roh jahat itu mengajak orang mencuri, menipu, korupsi, menindas, mencuri kan mau korupsi kan. Nah makanya kita harapkan memang mereka bertobat lah. Bertobat, mengembalikan uang itu kepada rakyat, digunakan untuk kemakmuran rakyat, membangun agama. Ya, betul, pembangunan tertentu ya. Jadi alangkah baiknya tuh uangnya itu segera dikembalikan lah ya. Jangan menari atau bersenang-senang di atas penderitaan rakyat ya. Kalau saya seandainya, kalau saya anggota DPR ya, ketika saya melihat ada orang Papua yang makan kelaparan, bantu. Orang Palestina juga yang tertindas ya,
nggak makan bantu. Kan tetapi banyak kan memang nih, misal contohnya turunin ke si A 1 triliun, ntar turunin kan dipegang si B, di B turunin jadi 500 M. Itu banyak banget. Makanya kalau kita korupsi gitu. Makanya gini, makanya kita sebagai pemimpin jangan tolol. Ketika ada duit 1 triliun, kalau bisa ya lu sama tim lu ngasih langsung ke turun ke jalan, jangan melalui Kadang-kadang ya camat, lurah ya disuruh 17 kali kayak contoh Jul, yang bisa makanan Jul, gocap. makan gratis kan ada presiden kan memberikan makanan gratis kan kepada murid-murid kan. Kadang-kadang itu apa dapat semangkanya setipis tisu bang. Boleh dia kan ada ya, ada di tipis tisu, gila sih itu sih dalam hati ini makanan apaan? Ini semangka kan gede ya, masih mending kita beli di pinggir jalan ya. Ini setipis tisu di black gitu, satu semangka mungkin dibagi 5 kali itu atau 6 kali. Pusat sunatannya serem kali itu pekerjaan setan juga itu. Berarti mereka semua akan merasakan apa? Kalau seandainya lah, apa susahnya sih? Kalau dana yang untuk rakyat, fokuskan dulu yang paling miskin. Tuh. Masalah menengah ke atas nanti belakangan. Iya. Siapa yang udah nggak punya beras, yang udah nggak makan, ya aki-aki tua yang sampai Samtroni jualan tisu, jangan apa-apa, kasih 10 karung, kelar. Ngomong giliran Aman. ini, giliran ada yang minta-minta, Satpol PP nangkap ya kan, bener kan? Itu karena kenapa? Karena nggak sejahtera rakyatnya. Mau gimana? Miskin, yang tua-tua, yang janda-janda yang udah tua, yang nggak punya rumah, itu dulu. Nah, betul. Karena ada ayatnya. Barang siapa membantu orang miskin memiutangi Tuhan. Tuhan kan lihat dari atas. Oh, yang membantu dikasih rezeki lebih. Ternyata orang-orang miskin, orang-orang janda-janda. Oke, gue tambahin. Lah, Tuhan duitnya 1 planet aja dijual sekolong-kolong gak ada yang bisa beli. 1 bintang. Gue kalau ngeliat bintang ya, ngeliat bintang Antares itu 1000 kali lebih besar dari matahari. Gue kira udah habis, ternyata masih ada lagi bintang yang lebih besar. Gue bilang Tuhan nih kaya raya banget. Jadi jangan takut kehilangan kehabisan uang. Makanya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Gak usah khawatir masalah beras, sibuk ngutang sana, ngutang sini, utang. Kayak nggak beriman banget sih. Cari Tuhan. Makanya tuh. Jadi buat para anggota-anggota DPR yang langkah baiknya kembalikan. Jangan bersenang-senang dari penderitaan rakyat. Terutama kemarin tuh ya. Jadi anggota DPR juga kan nih. Tolong menjalankan diri ke depan. Jadi kemarin kita juga sedih juga ya kemarin katanya ada meninggal ya. Iya. Ya, kita juga turut berduka cita ya semua ya buat para Bang Afan Kurniawan ya, namanya kan Afan Kurniawan, saya lihat di sosial media. Bang Ojol semoga diterima di sisinya dan dihapuskan segala dosa-dosanya. Kita juga sebagai Bang Luga, saya Vincent Julius juga turut berduka cita lah ya Kujul ya kepada Bang Afan Kurniawan. Dan saya pengen minta agar negara kita tuh sama-sama makmur lah, sama-sama bersatu gitu loh. Dan jangan Brimob-nya juga kan ada yang korban. Jadi ya kita harus fair. Kita fair, betul. Karena Brimob juga meninggal, Ojolnya juga meninggal. Jadi fair. Jadi kenapa? Ada penyebabnya. Kenapa sampai begini? Awalnya kan poinnya kan DPR ini. Nah, masyarakat udah harusnya turun, temuilah. Cuman kenapa? Gue kasih contoh tindakan. Nggak salah Puan Maharani bilang begini. Duit saya ada 300 miliar. Saya potong di belah tengah belah semangka. Jadi berapa? 300 miliar. 150 bagi-bagikan ke orang miskin. Stop. Kenapa dia bilang kayak itu? Suka-suka lo aja. Ini kan gua mengharapkan. Waduh, orang setengah mati ngumpulin lu suruh belah 2 triliun orang. Enggak, minimal anggota DPR ada namanya pengumpulan dana lah ya. Iya. Enggak ngumpulin dana buat rakyat gitu. Maksudnya apa? Beras. Katanya Dewan Perwakilan Rakyat. Lu yang mewakili kita. Tunggu lu lihat artis hidup senang nonton nggak? Kayak misalnya Raffi Ahmad pamer kekayaan, Sultan kayak gini, beli mobil mewah, jalan-jalan. Kalian yang nonton kan? Oke, DPR udah wakili kalian juga, kalian senang lihat kayak gitu. Nih ya, gua kasih contoh salah satu. Lu nggak bisa beli mobil yang mewah, dia beliin. Sebentar. Kan udah wakili. Sebentar ya. Ini bukan gitu konsepnya, Jo. Itu hidup susah kan? Dia mewakili. Loh, yang susah kalian udah, ya rakyat udah hidup susah.
Yang hidup enak yang belum kan? Ya diwakili dong. Gimana sih? Itu makanya Gus Dur selalu bilang DPR itu taman Ini kanak-kanak. gua- Itu harusnya dihilangkan. Sebentar ya. Gua ada satu konglomerat, ya sebenarnya konglomerat ini gua nggak suka, tetapi tindakannya menurut gua patut untuk dicontoh. Yaitu Bill Gates. Bill Gates ngomong gini, 99% harta saya akan saya masukkan ke yayasan. Dan rencana mau saya bagi-bagi habis di tahun 2040. Kalau duitnya udah habis, yayasan saya tutup. Ngeri banget dong, anjir. Bill Gates. Kan itu Bill Gates. Kalau di Indonesia kan belum. Nah maksudnya contoh Bill Gates. Belum. Sampai Bill Gates ngomong gini loh. Duit saya sekitar 2.000 triliun, saya kasih 99% buat yayasan. Nah kalau nanti dioperasionalkan habis tahun 2040. Setelah habis duitnya, yayasan saya tutup. Ngeri ya emang gitu. Sekarang kan di Indonesia kan belum begitu ya Bang Makanya Vincent ya. kumpulkanlah hartamu. Ada satu konglomerat ketika Pak Paryaji dibawa Tuhan ke sorga. Ada satu konglomerat kalau nggak salah namanya Pak Utape atau Pak Simanjuntak gitu kan. Dia tinggal di Firdaus. Dia sedih. Dia bilang gini, Pak Paryaji, kau sekarang ada di surga. Saya Paryaji. Iya, Pak Yesaya Paryaji. Saya konglomerat di bumi, duit saya ratusan triliun lah pokoknya gitu kan. Saya malah berada di Firdaus, surga tingkat paling rendah. Karena selama saya hidup di bumi, saya cuma mikirin duit. Ketika dia mati masuk surga, tapi dia berada di surga tingkat yang paling rendah. Padahal dia konglomerat, duitnya triliun. Nah makanya jangan kita bangga di dunia ini kalau kita konglomerat, tapi berbanggalah kalau kita mengumpulkan harta kita di surga. Ya puji Tuhan kan kayak Bang Gu kan udah dapat Rolls Royce di Yerusalem. Walaupun di bumi gak ada duit, kata malaikat, dia sudah menghabiskan hartanya untuk memberitakan Injil. Nggak ada. Pikir-pikir. Nggak ada apa yang mau habiskan. Harta aja kagak ada. Kenapa sih? Ada tanah gua Kenapa mau habisin? itu udah gua hibahkan semua buat Tuhan. Ini kayak gunung nih. Tapi buat Tuhan, jadikan gereja punya dia, ya sama aja. Lah, Nanti kan daripada gua bangun itu buat Maksudnya lu. mansion, apanya? pemasukan dari gereja ntar buat Bang Luga juga. Gini, Iya. kalaupun ada misalnya, oke, Bang Luga gimana kalau seandainya tiba-tiba ada masuk 50 triliun untuk pembangunan gereja King of King. Masuk nih. Maka dan yang 50 triliun itu gue masukkan lagi untuk mendanai penginjilan dan orang miskin. Di kantong gue cukup satu mobil, satu rumah sederhana. Gue mau tuh kayaknya di surga, bukan di bumi. Ngapain gue kayak di bumi cuma 70 tahun. Tetapi kalau lo kayak di surga, dan teman gue udah dapat penglihatan, Bang, gue udah lihat Bang, istana lo 10 kali lipat lebih besar dari istana negara di surga. Gue bilang, kapan lo ngelihat? Iya Bang, gue udah ngelihat, ngeri lo Bang. Malaikat itu ngomong begini sama Bang Luga, inilah Luga Tambunan yang sudah menghabiskan hartanya untuk memberitakan Injil. Tuhan, gue bilang, harta yang mana yang gue habiskan? Ternyata apapun yang kita Harta orang rupanya. Harta orang. Bukan harta siapa? Harta Bang Vincent, harta siapa? Wah, nggak benar lu juga. di surga mana ada yang nggak benar. Kita nggak bisa menghakimi orang kalau dari surga, ya kan? Terus ada lagi teman gue Ishak begini, Bang Luga, gue dapet penglihatan apa? Gede banget rumah lo di surga. Gue bilang Nggak ada, tapi kita nggak diajak. Lu kurang ajar ya. Nah, makanya Berapa tingkat? ikutin contoh gue udah kasih contoh sama lo, jangan lepas. Jangan lu kan diajak lo, misalnya. Ada lu ajak. setidaknya lo Lu yang mau makan, nggak ada diajak juga dia bilang. sebentar. Makanya kan gue kan sekarang lagi ngajak lo, jangan sampai lo nggak gembel juga di Firdaus. Si Bang Re duduk di bawah pohon begini. Lalu malaikat ngomongin, kau di Firdaus kan? Iya. Kamu ini kan gak dapat rumah kayak, mau nggak kau punya rumah? Mau. Diajaklah si Bang Re teman gue ini ke salah satu tempat. Itu kapling di Yerusalem baru. Terus malaikatnya ngomong gini, ini rumah Luga. Di sampingnya masih ada tanah kosong. Lu kerja sama dia biar lu dapat rumah di Yerusalem baru. Makanya si Bang Re Bang Re habis duitnya sekarang. Dipakai. dipakai sih. Itu sekarang nggak muncul lagi, Re. Berapa lama? Ngacak ngarang. Orang ngomongkan Bang Luga. Apanya? Kalau nggak habisin duit Bang Re, berarti yang dihabis buat penginjilan duit orang bukan duit Bang Luga. Iya.
gue dapat dana, ya gue 50-50 lah gue gitu. Masa gue dapat 400, gue kasih 300 ya 200. Belah dua gitu. Iya. Belah dua. Artinya kalau mau 200 lu mau sumbangkan lagi kepada janda miskin, ya terserah lo. Tetapi gue percaya ya, sampai hari ini gue nggak berkekurangan lah. Ya, ada 3 fasilitas dan 3-tiganya ini ya udahlah bang, mau tinggal gratis terserah. Jadi gue diberkatin sebenarnya. Siapa banyak banget tanah yang masuk di Medan 5 hektar belum gue kerjain. Ya, tanah gue sendiri yang 3 hektar juga belum gue kerjain, tanah keluarga gue. Terus ada lagi keluarga gue yang nawarin berpuluh-puluh hektar juga belum gue kerjain. Jadi banyak banget sebenarnya kalau masalah tanah. Loh, sekarang begini, duit itu belakangan, tapi setidaknya Yang penting duit itu adalah darah. Yang ini bahan bangunan juga pakai Iya. Lo tau gak banyak perusahaan bangkrut punya aset gak ada uang. Nah, lo punya duit, cash. lo punya duit juga jatuhnya juga nyewa tempat lah daripada Waduh, lo Cina nyewa. lo, Fik. Bukan Cina. Parah nih. Maksud gua kan tanah udah ada, tinggal beli kursi, ya kan? Udah langsung bikin gereja KKR. Dan kebetulan ada si pencari kebenaran, Bang Luga pulang dari gua sumbang kursi. Lu jangan sumbang kursi, ini lahan gua nih kapasitasnya hampir 20.000 seat, gua bilang. 20.000 seat. Gereja apa itu? Gua kan rencana mau bangun gereja terbesar King of King di tanah gua itu. Itu kalau gua lihat itu masih tanah keluarga gua kan, itu hampir ratusan Iya, hektar. nggak ada orang ya, sama aja bangun. Apanya? Ada orang ngapain gitu jadi kuburan nih. Bang juga mau pengisian doang sih Iya. itu ntar. Berdua, berdua. Daerah mana sih, Bang? Sebentar. Danau Toba. Danau Toba. Katanya nggak ada orang. Hindu 1,4 miliar. Ini lagi gua garap. Lah kan nggak mungkin semua ke tempat lu. Apanya? Penduduknya kan Duduknya. Iya, gua kalau yang di India ya gua gereja dirinya di India lah. Kan gua kan mau bikin gereja di seluruh Indonesia. Di Pangaribuan, di Papua, di Kalimantan, di Malaysia, Myanmar, Thailand. Gua mau sapu bersih Bangladesh. Wih, sapu semua. Iya, Pak. Sabu. Sempat lah. Lu duluan yang disapu. Oh, enggak dong. Udah banyak yang bergabung kok. Lu berdiri udah umur lu yang disapu. Intinya kita tuh kan mengajarkan dulu doktrinnya dulu yang nomor 1. Siapa istrinya bapak? Nggak tahu saya katanya. Siapa istrinya bapak? Doi juga nggak tahu, daripada lo nggak tahu lu gabung lah. Gabung lu, Bang. Gabung lagi lu, Bang. Oh, saya Gabung lu, Jo. sekarang gini, dia nantangin gue debat mulu, tapi setiap gue tanya dia nggak pernah bisa jawab. Daripada lo habis-habis ini, mending lo pindah. Siapa nama bapaknya bapak? Siapa bapak? Tanya lo aneh. Ya kan betul. Oke, Bukan Lola. ketua lo bapak nih. Siapa mama Ada kandung? kakeknya dong. Kan Ada kakeknya. bapak yang paling tinggi. Lu enggak dong, ada kakeknya. Nggak ada, kok jadi yang ngatur. Kenapa jadi Jadi kelenteng di sini. Biasa ada bapak, ada mama, ada anak, ada kakek. Masalahnya bapaknya yang paling tinggi, jadi nggak ada istilah Harus ada kakek. kakek terus. Ya udah, lu bikin agama sendiri. Bikin agama sendiri lah kalau mau punya kakek. jadi itu jadi kalau menurut Bang Luga, negara kita ini harus ada perubahannya. Perubahan lah ya. Jadi kita berkata Bang Vincent itu udah harus fair ya kita ya. Udahlah, maksudnya harusnya dari pejabat-pejabat pemerintah itu harus Ya. lebih terbuka lah ya, sama rakyat udah nggak usah terjadi keributan lagi, kerusuhan lagi, saling Tidak perlu introspeksi aja gitu. jabat gabung aja di gereja King of King, ya kan? Biar dapat jalan sehat setiap hari. Lagian sebelum seharusnya Bang Luga sebelum kita ngajak pejabat tuh kita aja dulu kayak Edis, Pak Bombo, ya kan? Nah. Jadi itu aja kan juga masih Edis itu udah bakal dijadiin bininya Lucifer. Dia tuh penyesat ya Bang ya. Bang Luga ya, Edis TV itu penyesat kan ya. Istrinya Lucifer gitu Angin kan. ya. Dia nginjilin dia Muhammad Rob. Nah oke, tanya aja, lu percaya nggak Luga nabi? Enggak. Artinya dia sendiri pun tidak menguasai Alkitab itu. Iya kan? Kalau dia menguasai Alkitab, oh Luga nabi. Kalau dia mengatakan gua nabi, Des, lo datang, gua temuin lo sama Juma.
tapi omongan jaga. Si Abang Luga terkenal dia, iya kan? Dia kenapa nggak mau ketemu Juma? Nggak ada mediatornya, betul nggak? Orang itu kan nggak mediasi betul. nggak ada. Kalau lu datang tiba-tiba ke Juma dengan tidak ada mediatornya, itu berat. Harus ada perantaranya. Nah, gua kan sudah kenal duluan. Bang Zuma, ya. Bukan Juma aja yang gua kenal, mau Moko Ginto lo gua kenal, ya kan? Iya, dari awal kan. Ngkongnya gitu loh. Pendebat paling senior, Iya. paling senior nih Bang Iya. Luga. Dia masih hidup. Makanya kan gue bilang kalau lo bergaul sama gue, siapa? Agatha, Sopiatul, udah lo datang ke Jakarta, lo debat sama Donditan, lo ngobrol yang baik, viral, Iya. terkenal, dapat duit, Dulu dapat masih agak susah ya bikin debat karena satu. Sekarang makin susah lagi, nggak ada yang mau debat. Sekarang. Oh iya. Buat offline-nya. Iya, nggak ada orang Kristen mau debat, nggak ada orang Kristen. Takut semua. Kayak itu Melatok kemarin kan belum sempet cerita ya. Melatok aja nggak berani, Nggak jadi. Sama Kodondi kan. Iya, nggak jadi. Kan udah dibahas juga sih. udah beli tiket, kan habis. Solo bagus. Iya, nggak mau lagi sekarang waktu karena setelah debat kemarin tuh jemaat mereka banyak yang mualaf, stres mereka. Jadi kan mereka ngelihat untung ruginya juga kan. Setelah mereka review, wah ternyata debat ini membuat kita rugi, ya nggak mau lagi lah dia. Kenapa? Karena memang model kayak Esra Soru. Tapi bingung nih sampai nyari Gini. lawan debat tuh Bang Zuma. Gini. Dia juga nyari kan. Esra Soru Solo ditanya lagi. itu gaya debatnya tuh nggak kayak gua. Kalau gua kan debat lo tau lihat sendiri kayak gimana, santai. Kalau Esra Soru debatnya tegang, nggak ada roh keberanian. Model jebul mungkin. Terlalu kasar kalau kita ngomong ke situ. Artinya apa sih? Artinya dia pendeta, dia juga sibuk ngurusin jemaatnya, ya kan? Kalau gue kan rasul, bebas, ya kan? Mau diriin gereja, mau debat, ayo. Jadi semangat gitu loh. Jadi, nah tadinya harapan satu-satunya adalah Mel Atok, dia nggak bolehin sama jemaatnya. Kuasa hukum ngomongnya sama kuasa hukum ya. Ngomong sama kuasa hukum, emang kuasa hukum ini siapa sih? Emang nabi? Ngapain dengerin kuasa hukum? Gua dengerin itu rasul, nabi. Kenapa mesti diatur ya kemarin yang saya dengar? Kenapa mesti diatur Emang sama kuasa pendeta- hukumnya? Pendeta sama kuasa hukum lebih tinggi mana sih? Pendeta. Kan kuasa hukum itu kan jemaatnya dia. Betul. Ngapain lu dengerin Kenapa mesti jemaat diatur lu? ya kan? Lu tanya Tuhan, tanya Roh Kudus. Ya kalau terlalu berat lu tanya Bang Luga, kan gitu aja. Dia nggak ngubungin Bang Luga, tapi dia nggak sampai Nggak dihubungin. detik ini juga nggak ada. Kalau dia nggak mau ngubungin gue, ya sorry gue juga nggak ngubungin lu. Siapa lu? Ya lu siapa lu? Gue udah debat sama Moko Ginta, bosnya si Donditan sama bosnya si Juma. Kapan dia jadi Alah, lo lihat dulu siapa tuh ya? Donditan Wih, perutnya. ketemu sama Ustadz Nababan. Bener gak? Ustadz Nababan ada videonya. Kenapa menghormati? Nababan kenapa? Nababan. Donditan ketemu Ustadz Nababan. Wah, masa? Hampir ngesot. Di Sumba? Nggak ada. Hampir. Saking ketawa. Sampai udah buka celana dia, bangga guys. Buka celana, udah. Lu jangan nambah-nambahin lah. Celana Luga. Buka celana itu kan. Kalau gua sama Moko Ginta sama Nababan, Moko Ginta ngomong gini, Luga, udah lah, yang penting rame yang nonton lah. Gua sama dia kayak bekawan. Iya sih itu. Tapi kalau Donditan sama Nababan, Masa? apalagi sama Jakir naik nangis dia. Nggak ada. Nggak ada. Lu bohong lu. Nangis dia sama Jakir naik. Mereka ditolak. Gue ditolak wajar karena gue debater nomor 1 dunia. Nggak dikasih ngomong. Cuma satu doang. Gue lihat videonya cuma satu doang. Karena pernah anaknya pernah gue bulung. Siapa anaknya si? Farik naik. Iya. Siapa? Iya. Di mana? Di mana? Di Malang kan? Oh, lu kesana? Diundang? Iya kan? Diundang? Iya, gue suruh datang kan, gue datang. Terus? Diundang apa datang sendiri? Diundang. Kan disuruh datang. Kan si Hani kan bilang tolong lah. Yang Kristen Nggak harus ada yang bilang gitu. datang. Nggak ada yang bilang kayak itu. Karena kalau lo bayangin kalau gua nggak datang, itu nggak ada yang Kristen yang datang. Coba bayangin. Cuma gua 2 doang yang ada 1.000 Tapi di Malang orang. pasti itu yang nanya dia. Kenapa? Lu untuk tumbal. Karena nggak ada orang Kristen yang mau jadi tumbal. Dia aja yang mau.
faktanya kan gue. Tapi emang di situ nggak ada orang Kristen lagi di situ. Nggak berani. Di Malang. Cuma gue berdua. Satu siapa sih? Habis gue nanya, acara bubar. Dalam hati gue, ini Don Ditan ini main sembunyiin si Farik Neng. Takutnya gue minta nomor handphonenya si Farik. Apaan sih gue bilang udah apa ya. Orang kan kalau namanya habis dialog kan ngobrol-ngobrol dulu, kenalan semua, ada mau minta foto sama Farik Neng kan. Cuma si Don Ditan mungkin takutan wani. Tapi yang minta foto sama lu. Ada minta foto sama lu gak? Apa? Ada minta foto sama lu gak? Di Zakirnek ada yang minta foto sama gue. Ini di Jakarta apa yang di Malang? Di apa? Di Jakarta. Waktu acara, Hari pertama. acara Zakirnek kan. Ya hari pertama kan? Bang lu gak? Aduh. Bang, buka ini. Bang, sorry bang. Serah. Tapi baju lu jelek loh waktu datang Jakarta. Lu pakai lu pakai baju kotak-kotak, kenapa lu pakai jas? Apa sih? Baju kuning. Pas datang ke hari pertama di Jakarta pakai baju kotak-kotak, pakai topi. Kenapa? Kenapa nggak pakai begini? Gak apa-apa. Intinya kan gue semua debat terdunia ini kan udah di tangan gue lah. Main pula gue pakai jas. Kan gue tahu lu lihat ya, ya kan? Iya. Jadi nggak kelihatan juga sih. Tapi lu diskusi sama orang nih. Kok gagal terus kamu yakinkan lu di 12 murid tuh. Padahal posisi 12 Siapa? muridnya penting. Nih. Mualaf-mualaf gak jelas nih. Dia takut Ini sama mualaf tuh kan lebih gampang ditarik loh. takut sama Juma, takut digulung. Jadi artinya dia Sama dia juga. dia juga nih. Gua pulang. Harusnya mereka lebih gampang kan ditarik kan. Mantan pernah rasain babi enak. Harusnya kan masih rindu dengan babinya. Nah, itu si Peri, bukan Peri itu Peri satu lagi tuh. Peri Tan. Goyang, cuma kan gak enak sama Juma. Itu goyang. Goyang Kerawang kali. Yang dia pernah bilang, udah lah lo gue ajak ke Galuh. Gue sebenarnya mau jadi pendeta. Gua kalau mau balik ya tinggal balik, susah banget gitu. Ya tapi jangan posisi lu depan Juma, nanti lo keselengkat. Gimana? Gini ya, rahasia teman-teman paling banyak gue yang pegang. Gak ada yang nyentuh gue. Jadi nggak apa-apa. Jangankan iya, Ustadz Alif aja udah mau, bang, gua. Ustaz Alif. Dia bilang gini sama gue, bang, nanti kalau misalnya aku bawa jiwa ke gereja King of King, aku dapat ya. Dapat, gue bilang, Ajis juga sama, dia mau bawa. Kalau dia nggak bisa mualaf, Ajis yang bilang, kalau gue nggak gagal memualafkan orang, gue pindahin aja ke gereja King of King katanya. Gue dapat bang, dapat, gue bilang. Jadi semuanya seluruh debater Muslim udah gue ajak untuk menarik jiwa-jiwa ke gereja King of King. Masalah dianya mau masuk Islam, ya paling kan gampang lah itu kan urusan di belakang lah. Udah kamu pun kelamaan. Farik Naik aja mau gua ajak jadi apa salah satu pendeta di King of King. Farik Naik jadi Iya. pendeta. Iyalah. Sekalian, iya, bapaknya juga sekalian jadi pendeta gitu. Iya si. Lu sekarang gini, Dr. Zakir Naik, who are you? I am apologet. Who is the wife of the father? Siapa istri Allah Bapak? Lu nanya Saya sama nggak Paus tahu. pun, Pausnya bilang apa? Apa? Kau nanya siapa istri Allah Bapak? Aku tanya, di mana otakmu? Kok di mana otakmu, wajar orang nanya bininya? Benar nggak? Kok nanya otakmu ada di mana? Nanti tanya, binimu mana? Apanya? Balasan, mana binimu? Kalau nanya gua itu nanyanya itu di pembahasan pribadi atau artis. Ini kan forum agama. Iya, masalahnya Tuhan Kita- punya istri. Siapa bilang Tuhan gak punya istri? Ayatnya mana? Oh iya ya, boleh. Jadi kalau nggak ada ayat semua boleh dibilang lah ya. Masalahnya kejadian 1 ayat 27 itu nggak bisa lo hilangin. Itu nggak bisa lo robek. Enggak, besok- Itu bakal ada di situ terus. LAI Itu akan menjadi hantu buruk Iya. buat lo. Nanti besok LAI akan revisi demi Luga. Wah, supaya Demi Luga. Loh, kita nggak, ya kita lihat siapa si Edward Chen ya. Suruh dia debat sama gue. Chen. Oke. Si Anwar gue bilang, Anwar siapa? Bininya lah bapak. Nggak ada ayatnya. Tuhan itu tidak berkelamin. Mana ayatnya Tuhan tidak berkelamin? Aduh, kau kelamaan lama-lama. Letakkan ginjal kau.
Temukan gue sama Edward Chen, Ketua Lembaga Alkitab Indonesia. Biar gue tanya sama dia. Saya ini cuma pengajar, Bang Luga tuh rasul. Nah, makanya ngomong yang benar. Gimana orang gue duduk di 24 tua mau ngomong apa lagi? Melator juga udah lah, apa kata Bang Luga aja lah. Iya, jadi ceritanya Luga ini tampaknya tidak mendapatkan dukungan dari Kristen, terpaksa ke Muslim ya. Begini. Kenapa gua bukannya tidak dapat dukungan dari Kristen? Kristen juga itu nanti bertambah-tambah. Tapi memang menggenapi nubuatan Yesaya pasal 60 bahwa memang kambing pedar nebayot itu akan berduyun. Kristen nggak mau mendukungmu, padahal kamu udah mewakili Kristen itu dari zaman dulu. Salah. Dulu gini. Ketika gua udah dapatkan hikmat Roh Kudus adalah perempuan, itu orang Wanes gue pijak bener, nggak ada perlawanan, lari mereka semuanya. Coba mau bantah pakai apa? Roh Kudus perempuan, Roh Kudus itu tidak berkelamin. Ayatnya mana? Coba mana ayatnya? Ada nggak ayatnya Roh Kudus tidak berkelamin? Nggak ada. Tapi Roh Kudus perempuan, Kejadian 1 ayat 27 masuk nggak Sen menurut lo? Enggak. Iya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti gambar Tuhan itu, gambar perempuan itu adalah gambar Allah. Berarti ada Tuhan perempuan. Masuk akal nggak? Masuk. Tuh masuk akal kan dia. Kristen feminim ya. Katolik Kristen dia. feminim. Katolik aja masuk akal. Tapi itu simbolik, bukan doktrin. Nah, ini perbedaan gua sama Luga. Nah, itu Kristen. Simbolik maksudnya apa tuh? Simbolik itu hanya simbol aja. Hanya simbol ya. Simbol. Tapi bukan Arti sesungguhnya. bukan. Jadi Roh Kudus itu bukan perempuan. Bukan doktrin ya, bukan satu. Enggak, intinya gini. Apakah Roh Kudus itu perempuan menurut lo? Ya itu simbolik satu ini ya, satu ini lambang aja gitu. Jadi nggak harus Roh Kudus kan tuh gambar kayak simbolnya tuh kan kayak burung merpati ya. Ya. Burung merpati kan. Ya kan? Nah ini makanya ruah bahasa Ibrani-nya kan ininya kan artinya feminim. Ketika era Sifatnya itu seperti melindungi, menopang, memilih. Ketika Erastus Sabdono dia mendapatkan mimpi, dia melihat perempuan cantik yang sangat agung dan sangat cantik, lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapakah perempuan cantik ini? Lalu Tuhan jawab Roh Kudus. Dan dia sampai tidak mempercayai mimpinya hanya demi jemaatnya, padahal dia yang mimpi. Lo tonton videonya Erastus Sabdono mana tuh? Tonton aja. Iya, nanti coba gua kali. Memang udah mulai pemahamannya itu adalah perintah subordinat. Yesus nggak pernah stabil di bawah pangkatnya. Ya Yesus kan anak, masa mau disamain sama bapaknya? Iya. Otak ada di mana sih? Orang Kristen dong, otak di mana? Iya, emang orang Kristen memang nggak ada otak, memang apa? Iya, kok aneh kan nyaman. Yes. Oh enggak. Lu berani mengatakan orang Kristen nggak ada otak, dibakar lu nanti juga. Dibakar lu bentar lagi. Bukan masalah dibakar. Lu bilang siapa yang lebih tinggi, Bapak atau Yesus? Coba gue tanya sama lu. Bapak sama Yesus lebih tinggi mana? Bapak harus. Tunggu, ini dalam posisi apa dulu nih? Ya terserah lah mau dalam posisi apa, intinya siapa yang lebih tinggi itu aja. Mereka ini saling membutuhkan. Iya, tapi Saling siapa yang lebih membutuhkan, tinggi, Bapak sama Apa Yesus? pengertian lebih tinggi apanya nih? Ya, semua Itu harus dijelasin. Tinggi dalam hal apa dulu? Yesus saja berkata Bapa lebih besar daripada aku tidak tahu hari kiamat. Iya, Udah jelas ya. karena itu Bapak lebih posisi tinggi. dia anak. Iya, posisi anak dong. Anak sama Bapak lebih tinggi mana? Iya, lebih tinggi bapak. Ya udah, selesai. Ini orang Kristen loh. Semua orang Kristen kenal sama dia. Baik. Memang dari cara Bible semua juga mengatakan Bapak itu lebih besar daripada Yesus. Iya, tetapi yang jadi masalah jangan karena Bapak lebih besar dari Yesus, dari anak lu turunkan jadi pembokat, itu nabi. Jangan. Itu marah Yesus. Anak ya anak, jangan jadi pembantu. Kalau nabi itu kan pembantu. Ciptaan. Kalau Yesus tuh anak yang memang Spesial. anak tunggal gimana sih? Ya, besok diciptain lagi anak berikutnya boleh nggak? Nggak bisa. Karena Nggak sanggup. hukum Tuhan ya memang anaknya cuma satu. Ya lu mau ngomong apa juga nggak ada dasar. Tunggal gitu. Kecuali lu mau jadi Tuhan.
Ya, Bang Luga, yang menarik gini. Kan pemahaman Bang Luga ini sama Erastus ya, pendeta Erastus udah mirip. Cuman Erastus tidak menerima bahwa ada istri aja. Dia menerima Yesus itu di bawah Bapa. Ya. Ya. Dia artinya Bapa, Roh Kudus, Yesus di bawah. Ya. Terus? Cuman kan tinggal masuk kepada Roh Kudus sebagai istri. Ya. Kalau Bang Luga berhasil meyakinkan pendeta Erastus kan jadi itu barang. Pendeta besar juga di Papua, namanya pendeta Daniel Alexander. Dia bilang Roh Kudus itu mama surgawi. Pendeta Daniel itu pendeta besar juga loh, dokter loh. Enggak, kalau lu bisa menggelar kan otomatis pelayanan King of Kung. Makanya ibarat kata nih, kalau lo juga memang mau ingin membantu memfasilitasi, lu bisa hadapkan Erastus Sabdono sama gua. Wih, bukan Bang Luga yang hadap dia ya? Apa? Dibalik ya? Harus dia yang menghadap Bang Luga. Ya, artinya bikin event dialog akbar antara Luga Tambunan dengan pendeta Erastus, tema Roh Kudus adalah ibu. Nanti tempatnya gue yang sediain di Aqsa Tower, kapasitas 700 orang. Bisa. Siap. Udah ngerti Kak Fer? Tapi lo tetap support gitu loh. Artinya apa yang mau bisa lo support, gue menyediakan tempat bisa. Masuk neraka dong aku? Enggak, maksudnya mensupport ini aja lah teman-teman lo. Yang muslim juga kan perlu juga kan pengetahuan-pengetahuan. Enggak perlu. Untuk memperdalam ilmu lintas agamanya, bukan mau suruh masuk Kristen. Enggak, artinya mendalami. Orang Bang Goto aja telepon gue, aku mau tuh mendukung Roh Kudus Ibu tuh, undang saya dong. Goto, ketua Siapa Goto? FDDI. Ada yang Bang Goto itu ketua Yayasan Islam dari Sulawesi. Orang di telepon gue mulu. Oh, mualaf juga. Ya nanti juga si Juma gue undang, Juma Uniripa untuk meneguhkan itu. Wih, meneguhkan, luar biasa. Lah kan Uniripa kan bilang Bang Luga inilah Kristen sejati. Kenapa kalian dengan si Edis? Betul, kami kan dari dulu gitu kayak saya bilang. Harusnya orang Kristen ini dukung Luga. Nah, iya. Tapi entah kenapa donasinya semua ke Edis, nggak ke Luga. Inilah nanti harus dirubah karena ini udah tersesat di dananya nih. Dana udah harus diputar di dananya. Diputar lah, masuk ke gua. Gacak rata. Ujung-ujungnya Iya. lo minta. Minimal bagi lah ya. Ini bagi pun jauh kali jemplangnya. Nah, makanya- Edis sehari itu 20 juta loh. Nggak Edis tahu tuh sehari 20 juta. Wah, masa? bisa jadi. 20. Wih, Hmm. besar. Orang yang nonton dia 28.000. Itu padahal 28.000 plus gift ya lah ya. Gift-nya kencang sekali. Edis tuh gift-nya sangat luar biasa. Bahkan dulu kami sampai ngomong apa? Lagi susah duit, debat sama Edis. Dijamin langsung dapat duit. Gimana tuh? dia yang berkasih juga dong. Masalah dia pelit. Contoh anak Batak masuk penjara nih, Rudi Simamora. Dia suruh orang donasi, tapi dia sendiri nggak ada sesen pun. Dia donasi kan kurang ajar. Minimal kasih kayak 200.000, 300.000 kan. Ya, kasih contoh lah. Padahal gini. Kita kalau dapat duit sampai hitungan jutaan, ya kita ngasih orang recehan kan itu gampang sekali harusnya ya. Iyalah. Masa lu cuma 300.000 nggak mau lu kasih kan kelewatan namanya. Tapi gue dengar si Edis sudah nggak live lagi katanya. Betul nggak? Udah kok masih setiap hari kok. masih setiap hari. Oh, masih ya? Iya, ini Luga harusnya didukung nih teman-teman Kristen ya. Kalian ini memang kelewatan nih, memang Kristen nggak jelas. Ini jelas-jelas pendebat senior. Kalau gue sih gimana ya? Kalau mau dibilang jurus gue kan jurus gue Roh Kudus adalah ibu. Si Edi bisa jawab. Edis bisa hadapin nggak? Bisa. Pasti dia menghindar, hanya bermain di ranah itu supaya Ya, dia jadi nggak kalau ada pagi. teman-teman Kristen bilang lawan Edis, tanya dia berani nggak lawan Luga? Nggak mungkin Kan gitu kan? nih. Nanti gue tanya Roh Kudus perempuan dia mau si Edis Iya. mau ngomong apa? Jadi ini buat teman-teman Kristen yang suka ngebacot tuh, lawan Edis, suruh Edis lawan Luga ya benar. Ini seniornya nih. Ya, ini seniornya. Naik ke Komalis Harusnya lu naik Komal Edis loh. Edis itu mengatakan gua nabi palsu, itu aja ilmunya dia. Dan nanti kalau gua misalnya gua tanya Roh Kudus itu laki apa perempuan, ya pasti dia udah nggak bisa jawab. Paling ini bilangnya tidak berkelamin, paling itu aja. Masuk di Kejadian 1 ayat 27 hancur dia. Betul. Oke lah. Dan kalaupun ada yang masih mempertahankan Edis, itu sih nggak masalah, karena kan bagaimanapun kan yang masuk neraka juga gila jumlahnya. Setuju. Iya kan? Kristen juga banyak. Dua yang akan masuk neraka tuh kan 2/3 penduduk manusia. Berarti artinya yang masuk neraka tuh lebih banyak. Kalau dari Kristen sendiri banyak nggak yang neraka?
Justru masuk, ya maksudnya yang masuk Kristen, yang orang Kristen masuk neraka ada, tetapi ketika orang yang menjadi Kristen ya masuk surga lah, kan gitu. Apabila dia benar mengimani. Nah kalau Kristen yang masuk neraka ya model kayak si Edis lah. Pasti Ya pastilah, orang dia tidak percaya penglihatan, dia tidak percaya orang nanti didatangin Yesus, dia tidak percaya. Dia cuma viral karena menghujat agama kalian, cuma viralnya cuma di situ, ilmunya nggak ada. Edis, Pak Bom Bom, Extra Soru, neraka semua kan? Iya. Kenapa? Wadonat. Karena mereka menolak nabi-nabi Tuhan. Yang nabi kan bukan cuma gua aja yang nabi. Agatha juga masuk neraka nih. Ya, pertanyaannya Agatha percaya gue nabi nggak, atau percaya nggak dia rombongan nabi-nabi yang ada di karismatik? Nggak. Ya kan? Dia kan ortodoks. Gereja terkaya sekarang di dunia, terbesar di dunia itu ada di Afrika. Itu sekali ibadah 3 juta kali 3 juta orang. 3 juta panjangnya. Maksudnya 3 kilometer kali 3 kilometer, yang sekali ibadah 3 juta. Iya, lu barengan kalau dia masuk neraka semua. Bukan. Oke. Sekali ibadah 3 juta yang datang. Gimana 3 juta? Gimana mau Edis bisa masuk ke rombongan? Oh, semua nabi-nabi semua di dalam. Terus gimana gede nih gerejanya? Nggak bisa. Malah Itu ada paling besar, gereja terbesar di nggak dunia. bisa itu. juga. 3 juta orang yang benar aja lalu nggak buat satu kota itu sekelas, ya, sekelas New York. Lu lihat Tokyo. aja video gua. Mana sih handphone gua? Cuman 10 juta. Yang benar aja lah 3 juta yang masuk ke situ. Sini handphone lo. Udah nggak apa-apa. Mungkin Iya. kita sudahi aja karena memang ini demo lagi panjang teman-teman. Oh, lagi panjang. Dan kita Ya juga udahlah. belum makan, sudah kelaparan. Ya Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Terima kasih buat semuanya. Ada lagi tambahan Bang Luga untuk teman-teman Kristen yang masih ya sesuai Bang Luga bilang nggak tadi? Kristen apa? Jadi untuk Kristen yang tidak mempercaya Roh Kudus Ibu atau yang menolak Nabi, kalian bertobat, karena masuk neraka itu bukan masalah lo percaya Yesus. Ya walaupun itu salah satu dasar utama, tapi masuk neraka itu ketika lo juga berbohong tentang yang lain. Roh Kudus Ibu lo bilang enggak, berarti kan ada kebohongan di situ. Setiap pembohong tuh pasti masuk neraka. Walaupun lo Kristen pun, tapi kalau lo mengatakan Yesus Tuhan, tapi lo berbohong soal Roh Kudus, lo juga masuk neraka gitu. Nah ini mereka, pasalnya mereka berbohong tentang Roh Kudus, mereka juga berbohong tentang Nabi. Nabi itu masih ada, mereka bilang Nabi udah terakhir, berarti lo juga berbohong. 3 kali lo berbohong, pasti lo masuk neraka. Itu aja. Terima kasih. Oke, sekian dari kami. Terima kasih semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.